ekstasi atau MDMA dalam rumus kimianya di dunia marketplace disebut dengan Inex atau ekstasi sebanyak 40.000 butir. Kedua-dua jenis narkotika ini adalah golongan 1 narkotika. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is viral video of immoral perpetrators being persecuted by students. Viral videos and photos circulating on social media showing the suspected perpetrators of immoral acts at the Gunadarma campus Depok are being persecuted by a mob of students. In the video circulating, the alleged perpetrator appears tied to a tree. His body was drenched. It was even seen that he had been fed yellow water, which was suspected to be urine. Not only that, in the circulating photo, it appears that the perpetrator's clothes were opened, until finally he was not wearing a single piece of clothing on his body. Vice Chancellor 3 of Gunadarma University, Irwan Bastian, revealed from his investigation into the sexual harassment case, there were 2 students as perpetrators and 4 female students who were victims. This case of harassment started when the first victim from perpetrators 1 revealed what happened to him that went viral on social media. While the process of this case was being handled by the campus, there was persecution from a mass of students on Monday, the 12th of December 2022 days ago. During the persecution, it turned out that there were other perpetrators who were also students and carried out similar action in the form of harassment. It was said that his party regret the vigilant action carried out by his students against the 2 perpetrators. Furthermore, Irwan said the result of his investigation, there were 3 female students who stated that they had been harassed by the first perpetrator. The 3 victims had also made reports to the police, but only 1 victim met the elements of the complaint. Then, from the second perpetrator, information was obtained that there was a female student who was the victim. The next news is 2 members of Indonesian National Armed Force become drug couriers. 2 unscrupulous members of the Indonesian National Armed Force named Yelpin Tarzun and Rian Herman were threatened with dishonorable discharge. The 2 were arrested by a team from the Indonesian National Police headquarters and handed over to the military police after being proven involved in drug trafficking. Unmitigated, the evidence that was secured from the hands of the first sergeant Yelpin Tarzun and the first private Rian Herman total 70 kilograms of methamphetamine and 40,000 ecstasy pills. Deputy Commander of the Military Police Regional Military Command 1 Bukit Barisan, Lieutenant Colonel Sri Intan Situ Morang, emphasizes that other members of the Indonesian National Armed Force were not involved in this case. The 2 perpetrators were promised 2 million rupiah for 1 kilogram to become drug couriers. Apart from First Sergeant Yelpin Tarzun and First Class Rian Herman, there were 2 other civilians involved, namely YSD and S. After being presented with the evidence, the narcotics were destroyed using a medical waste incinerator machine belonging to the Pirngandi Regional General Hospital, Medan. The next news is Dodi Salmanan was sentenced to 4 years in prison.
The panel of judges at the Balai Bandung District Court has decided that trading robot affiliate Codex Doni Salmanan was sentenced to 4 years in prison. The verdict is known to be different from the demands of the public prosecutor for 13 years. This difference is considered by Trisakti University criminal law expert Abdul Fikar Hajar to be quite significant. This is because in general, court decisions do not differ by more than half of demands of the public prosecutor. If calculated from the demands of the 13 years, at least Doni Salmanan was sentenced to 7 or 8 years in prison. Therefore, according to him, it is natural for the prosecutor to appeal the verdict. However, the decision remains the authority of the panel of judges. However, according to Fikar, the decision did not reflect a sense of justice in society. As is well known, Doni Salmanan's decision hearing regarding the Codex binary option trading fraud case was held at the Balai Bandung District Court on Tuesday, the 15th of December 2022. During the trial, Doni Salmanan was sentenced to 4 years in prison and a fine of 1 billion rupiah, a subsidiary of 6 months in prison. The judge also stated that some of the confiscated assets were returned to the defendant and some were confiscated by the state. There was no compensation for the victim. The next news is unscrupulous journalists and BMX bicycle athletes were arrested for drug abuse cases. Two unscrupulous journalists and BMX athletes were arrested by the Garut Resort Police Narcotic Research Unit along with 12 other people. They are perpetrators of drug abuse and illegal drugs. The head of the Garut Resort Police Grand Commissioner Adjudan Wirdanto Hadi Caksono, they were secured in the 2022 Antik-Loduya operation which was carried out at the end of November. At the time of his arrest, the two suspects who had the initial ARR was 21 years old and F with the age 38 years old claimed to be a journalist working at a local online media in Garut Regency. From the two, the police also confiscated identity cards and 17 packages of methamphetamine ready for distribution. He explained that during the operation that lasts for 10 days, his party also arrests a 25 years old BMX athlete with the initial MAA. MAA is known to be an athlete who is still active from Garut Regency. The suspect, according to him, was suspected of distributing drugs among fellow athletes. His party is currently developing the case with the possibility that there will be other suspects. From the Antik-Loduya operation, the police secured tens of grams of methamphetamines, dozens of grams dry marijuana, 3,820 tablets of drugs, and hundreds of bottles of liquor. The next news is the Umat Party did not pass the verification of general election participants. Amin Rais, Umat Party did not qualify as a participant in the 2024 general election. This is based on a decree of the General Election Commission of Republic Indonesia number 518, which was stipulated by the Chairman of General Election Commission of Republic Indonesia Hasim Ash'ari on Wednesday, the 14th of December 2022. This decision was signed after the signing of the minutes of the verification recapitulation of political parties for candidates participating in the provincial general election, which was carried out on the same day. The 17 political parties consist of 9 parliamentary political parties, which have automatically passed since being declared to have made the administrative verification requirements, and 8 non-parliamentary political parties, which have passed the factual verification stage. The 9 parliamentary parties are PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Democrats, PKS, PAN, and
Triple P. Meanwhile, the 8 non-parliamentary parties are PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Labour and Garuda. The Umat Party that had passed the administrative verification stage was declared to have passed the factual verification stage. The party created by Amin Rais did not meet the requirement in the East Nusa Tenggara and North Sulawesi. In East Nusa Tenggara, the Umat Party only fulfills members' requirements in 12 cities or regencies out of the minimum requirements for the membership in 17 districts or cities. In North Sulawesi, the Umat Party only fulfills members in 1 district of the minimum requirement for membership in 11 districts or cities. For this recapitulation, the Umat Party submitted a written objection statement from the General Election Commission of Republik Indonesia represented by a representative of Nazaruddin Party and Hashim As'ari. The next news is 1 unit of house caught fire due to electronic short circuit. 1 unit of a residence house in Pasembara Hamlet, Batetang Naga Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi was burned to the ground on Tuesday, the 15th of December 2022 in the evening. The incident occurred at around 8:15 p.m. when some residents were about to rest. The house belongs to a 51-year-old Sahibuddin who works as a motorized rickshaw driver every day. He also opened a mixed selling business. At his substation, there were 3 kilograms of LPG canisters and bottled gasoline, which made the fire spread quickly. The house, which was in the middle of a densely populated settlement, was scorched in just over an hour. The fire started to grow from the roof and spread to the walls. There were no casualties in that incident. The owner of the house, who was in the house at the time, immediately saved himself. Local residents also panicked because the flames were quite large in the middle of a densely populated settlement. Residents also ran using makeshift tools to try to extinguish the blast. Luckily, the Polewali Mandar Fire Department, who arrived at the location, immediately extinguished the fire so it would not spread to other residents' homes. The last news is a police suspected of torturing detainees in Medan was only sentenced to 4 years in prison. Leonardo Sinaga, member of the Prisoner Care and Evidence Unit of the Resort Police in the big city of Medan, who masterminded the extortion and torture of detainees to date, was only sentenced to 4 years in prison. In her decision, Judge Zulfida Hanum said that Leonardo Sinaga was found guilty of violating Article 170 paragraph 2 of the 3rd Criminal Code. The judge stated that as for the aggravating circumstance, the action of the defendant caused the death of the victim. After reading out the verdict, the judge gave the defendant 7 days to take further legal steps. The sentence against Leonardo Sinaga was lighter than the demands of the public prosecutor Pantun Marojahan Simbolon. During a court hearing some time ago, Leonardo Sinaga was sentenced to 8 years in prison. As for the things that were aggravating, the defendant did not admit his guilt and always had trouble giving testimony. As for the mitigating factors, the defendant has never been convicted. After hearing his demands, Leonardo Sinaga admitted that he would submit a memorandum of defense through his lawyer. Well, I think that's all the news for today with me, Butiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 17 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Rima Anggi, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, Provinsi Sulawesi Utara kedatangan tamu spesial, yakni Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Haji Ahmad Syaihu. Presiden PKS ini berkunjung ke Sulut pada Jumat 16 Desember. Kedatangan Haji Ahmad Syaihu tak lain adalah untuk bersilaturahmi dengan pengurus PKS yang ada di Sulut. Selain itu, Haji Ahmad Syaihu juga menggelar silaturahmi dan dialog kebangsaan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Sulut yang digelar di Tunahos di Kecamatan Tikala, Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Nilton Durado dari Tribun Manado. Silakan laporannya. Baik Rima, terima kasih. Sekitar 2 jam lebih Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Syaihu mengunjungi Sulawesi Utara, dan pada kunjungan kali ini beliau bertatap muka dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, yang tidak hanya umat Muslim saja, tapi beliau juga mengundang umat dari Kristiani dan Hindu, juga 6 agama yang datang bersama-sama membicarakan bagaimana membangun bangsa ke depannya dengan kebersamaan. Dalam kesempatan ini, Haji Ahmad Syaihu juga mendengarkan beberapa masukan dari tokoh-tokoh agama yang ada di Sulawesi Utara tentang bagaimana Partai Keadilan Sejahtera ke depannya. Karena selama ini kan PKS dianggap salah satu partai yang radikal. Jadi Presiden PKS sendiri datang ke Sulut untuk menepis isu-isu yang berkembang di luar sana, mulai dari sosial media maupun pandangan-pandangan masyarakat terkait yang negatif tentang PKS. Pada kesempatan ini dia juga memuji tentang keberagaman yang ada di Sulawesi Utara. Menurut Presiden PKS ini, Sulawesi Utara itu sangat luar biasa keberagamannya, toleransinya juga sangat luar biasa. Karena saat ia berkunjung ke Sulawesi Utara, mulai dari bandara hingga beberapa kecamatan yang kunjungi, terdapat banyak sekali rumah ibadah, khususnya masjid, padahal Sulut sendiri didominasi oleh masyarakat yang agamanya Kristen, tapi bangunan masjid di kota Manado sangat banyak. Ia mengatakan bahwa sangat gampang mencari masjid di kota Manado, padahal ini adalah kota yang didominasi oleh masyarakat Kristen, dan ini bukti bahwa kota Manado sangat menjaga toleransinya, dan pembangunan rumah ibadah di kota Manado sangat didukung oleh pemerintah. Demikian, terima. Baik, terima kasih laporannya Nilton. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu. Ada utamanya saya melakukan kunjungan dengan teman-teman di Komisi 1 dengan rapat kerja bersama IGRI. Sela-sela kunjungan itu saya memanfaatkan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, dan malam hari ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama bersama FKUB Provinsi Sulawesi Utara dan FKUB Kota Manado. Alhamdulillah dari diskusi-diskusi ini tentu banyak masukan-masukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh pada PKS, dan ini mudah-mudahan akan bisa menjadi bekal bagi PKS dan untuk bagaimana bergaul dengan seluruh elemen lintas agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bisa membangun kebersamaan dengan seluruh elemen untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Pak, izin Pak, kesan pertama datang di Manado gimana Pak? Sangat menarik ya, saya tadi begitu datang pagi diajak sarapan nasi kuning khas sini katanya Manado, lalu diajak berkeliling ke tepi pantai Malalayang ya. Nah, dari situ saya bisa menatap keindahan suasana
laut dan pulau-pulau di Bunaken dan sekitarnya. Cuma sayang dalam kesempatan ini mungkin saya masih belum bisa hadir karena saya hanya 2 hari, besok akan kembali. Mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan ini akan bisa ada secara khusus menikmati suasana keindahan Bumi Nyur malam. Izin Pak, terkait target politik ke depan Pak untuk PKI sendiri untuk tahun 2020. Seorang wanita muda ditemukan tewas di pinggir Jalan Nurdin Panji, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Jumat 16 Desember pagi hari. Adapun identitas wanita tewas tersebut berinisial H, 28 tahun, asal warga Desa Talangjaya SP1, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Berdasarkan pemeriksaan visum, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Informasi selengkapnya terkait berita ini akan disampaikan oleh reporter Kristela dari Tribun Sumsel. Silakan laporannya, Rekan. Baiklah, terima kasih Rima atas kesempatannya. Baik, di sini saya menjelaskan bahwa telah ditemukan jasad seorang wanita muda di mana dirinya tergeletak di pinggir Jalan Nurdin Panji seperti itu di Kecamatan Sukarami, Palembang pada saat penggalian informasi terkait dengan identitas korban. Ditemukan juga bahwa jasad wanita ini merupakan Herlina yang berusia 28 tahun. Yang mana pada saat ditemukan korban Herlina ini sendiri ditemukan oleh seorang anak kecil yang pada saat itu sedang berjalan di area seputaran Jalan Panji Nurdin seperti itu. Nurdin Panji maksud kami. Sekira pukul 6 pagi. Lalu si anak kecil yang menemukan jasad korban ini segera menemui security yang tak jauh ada di situ juga. Pada saat dari pihak kepolisian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum, berdasarkan hasil visum sendiri itu ditemukan bahwa luka yang terdapat pada korban ini paling banyak ada di bagian kepala karena mengalami memar. Selain itu juga dipastikan atau terdapat luka memar yang luas dan kemungkinan untuk tulang tengkoraknya sendiri mengalami patah seperti itu. Jadi dari penuturan dokter forensik sendiri, akibat tulang tengkorak yang pecah itu mengakibatkan mulut korban itu sampai mengeluarkan buih seperti itu. Demikian, terima. Baik, terima kasih laporannya Kristela. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari dokter spesialis forensik Indra Nasution. Kita lakukan yang pemeriksaan luar, kita tawarkan pada pemeriksaan dalam, keluarga menolak. Ya, jadi kalau pada pemeriksaan memang kita jumpai luka memar itu yang luas pada bagian kepala, kemudian pada bagian mukanya juga, kemungkinan besar juga itu patah tulang tengkorak kepala, pecah. Karena apa? Ya, pasti kekerasan. Tumpul ya dok ya? Tumpul ya dok. Selain itu, ada luka lain? Selain itu ya lecet-lecet lah di punggung, di pinggang, di kaki, di tumit itu, kiri kanan, sama di punggung kaki. Dok, tadi menolak ini diotopsi. Menolak. Dok, tadi ada semacam busa atau buih dari mulut yang keluar dari mulut Herlina itu seperti apa dok? Itu kan penyebab itu kan bisa sakit, penyakit, itu yang kedua bisa karena mekanik, kayak diapai, yang ketiga bisa oleh karena batu-batan. Batu-batan tadi sudah kita lakukan pemeriksaan, narkoba nggak ada. Jadi itu memang mati itu oleh karena hantaman tengkoraknya. Jadi yang paling parah adalah? Iya, kemungkinan besar itu tengkorak ya dok ya. Oke. Itu menyebabkan dari keluar buih halus terpecah dari mulut dan Seorang pemuda berinisial GW asal Bangka tewas tenggelam seusai menolong keluarganya yang terseret ombak di pantai Teluk Uber pada Jumat 16 Desember 2022. Padahal korban 2 hari lagi akan melangsungkan pernikahan, namun naas korban justru terseret ombak dan ditemukan meninggal dunia. Kami sudah terhubung dengan rekan Dedi Marjaya dari Bangka Pos yang akan melaporkan terkait kronologi peristiwa ini. Silakan laporannya. Ya, selamat siang Rima. Tribuner, dapat saya laporkan bahwa kemarin pada hari Jumat pagi tanggal 16 bulan 12 2022 seorang pemuda yang akan menjadi calon pengantin pada hari Minggu nanti
ditemukan sudah dalam keadaan bernyawa di pantai Teluk Uber, Kecamatan Sungai, Kabupaten Bangka, di mana korban saat itu kedatangan sejumlah keluarganya dari Medan, Sumatera Utara untuk menghadiri acara pernikahannya yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Pagi hari kemarin, keluarga yang datang tersebut mengajak korban untuk mengantarkan mandi di pinggir pantai, karena ini untuk pertama kalinya mereka datang ke Bangka Belitung dan menikmati keindahan pantai Bangka Belitung. Saat sedang asik mandi, salah seorang keluarga dari korban ini diketahui terseret ombak dan arus di pantai Teluk Uber. Melihat hal tersebut, korban berusaha memberikan pertolongan kepada keluarga tersebut dengan menceburkan diri ke laut dan berhasil membantu menyelamatkan keluarga tersebut. Namun tak lama kemudian malah korban yang terseret ombak dan arus sehingga hilang hilang dan tenggelam. Melihat hal tersebut, keluarga yang mengetahui kejadian berusaha mencari keberadaan korban. Lebih dari 15 menit kemudian barulah korban berhasil ditemukan di dasar pantai, di dasar laut, terjepit di antara bebatuan. Namun saat diangkat, diketahui korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia. Melihat hal tersebut, keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit umum dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Diketahui korban rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya besok hari Minggu tanggal 18 Desember 2002, di mana undangan perkawinan dan lain sebagainya sudah disebar, termasuk tenda yang menghiasi rumah calon mempelainya. Namun dengan kejadian naas itu, pernikahan tersebut terpaksa dibatalkan. Pihak keluarga dan calon mempelai wanita hingga saat ini belum kita bisa mintai keterangan karena masih shock dengan kejadian yang sangat-sangat mengejutkan mereka tersebut. Demikian, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Dedi. Selamat bertugas kembali. Lintasan Terangun Babahrot Kabupaten Gayo-Luas rawan terjadi longsor. Bahkan dalam 2 bulan terakhir terdapat 3 lokasi terpisah yang menjadi langganan longsor. Lokasi tersebut selama ini belum terjangkau jaringan seluler sehingga sulit bagi masyarakat atau pengendara berkomunikasi atau melaporkan kejadian longsor tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Rasidan dari Serambi News. Silakan laporannya rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kami laporkan bahwa dalam 2 bulan terakhir ini lintasan Blang Kejeren Babaret atau disebut dengan lintasan Blang Kejeren Blang Pidi rawan terjadi longsor. Namun longsor yang sering terjadi dalam 2 bulan terakhir ini dengan cepat ditangani karena alat berat kita ada di lokasi. Bahkan longsor paling lama terjadi arus transportasi terganggu sekitar 2 atau 1 jam karena alat berat selalu standby di sekitaran Tongra. Ketiga lokasi longsor yang rawan terjadi longsor di lintasan Babaret Blang Kejeret ini, yaitu pertama di lokasi Atu Sepit, Atu Gantung maksud kami, kemudian lokasi kedua ada di Bur Kayu Tipis, dan yang ketiga ada di lokasi Bur Nipis. Longsor terjadi beberapa terakhir ini karena curah hujan yang cukup tinggi, seperti itu rekan Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Rasidan. Selamat bertugas kembali. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Halmahera Selatan Maluku Utara menargetkan fraksi penuh pada Pileg 2024 mendatang. Penjaringan Bacalek sudah resmi dibuka dengan slogan Konvensi Rakyat. Pembukaan penjaringan Bacalek dimulai pada Sabtu 16 Desember hingga 16 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nur Hidayat dari Tribun Tirnate. Silakan laporannya. Ya, rekan Rima di studio dapat kami laporkan di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara terkait dengan pembukaan penjaringan Bacalek oleh DPD Partai Perindo Halmahera Selatan, di mana pembukaan Bacalek tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022 kemarin
hingga pada tanggal 16 2023 bulan Januari nanti. Rima dan Tribuners, pembukaan bacalek oleh DPD Partai Perindo Halmahera Selatan ini mengangkat tema atau menamai proses bacalek tersebut adalah konvensi rakyat, di mana Partai Bersekutu Haritano ini akan membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya di Halmahera Selatan yang ingin menjadi legislator pada pemilihan legislatif 2024 untuk mendaftarkan diri sebagai bacalek di partai tersebut. Rima dan Tribuners, Ketua Penjaringan Bacalek DPD Perindo Halmahera Selatan, yakni Tamrin Haji Hasim, menyebutkan bahwa tanggal yang ditentukan dalam proses bacalek ini, proses penjaringan bacalek ini, dipilih sesuai dengan nomor urut partai yang telah diumumkan oleh KPU RI, yakni tanggal 16. Sehingga pembukaan mulai tanggal 16, begitu juga penutupannya dipilih pada tanggal 16. Perindo sendiri sampai saat ini masih menggunakan metode pendaftaran bacalek secara konvensional, yang mana setiap masyarakat atau pihak-pihak yang menginginkan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD di Partai Perindo dipersilakan untuk mendatangi langsung sekretariat Partai Perindo yang beralamat di Desa Pamori, Kecamatan Mateng, Kabupaten Halmahera Selatan. Rima dan Tribuners, Tamrin Haji Hasim yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Perindo Halmahera Selatan juga mengatakan bahwa pihaknya menargetkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan memenuhi seluruh kursi yang ada di 5 dapil di Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan legislatif 2024 mendatang, di mana 5 dapil itu masing-masing ditargetkan terisi 1 kursi. Dengan demikian perolehan kursi ditargetkan mencapai 5 kursi untuk bagaimana memenuhi syarat merebut kursi DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri. Demikian Rima dan Tribuners dapat kami laporkan, kami kembalikan di studio. Baik, terima kasih laporannya Nur Hidayat, selamat bertugas kembali. DPRD dan Polres Nunukan menyoroti sejumlah dermaga penyeberangan ilegal di Pulau Nunukan. Mengingat selama ini dermaga ilegal di Pulau Nunukan, utamanya Aji Putri, kerap kali dijadikan sebagai perlintasan PMI atau pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Tawau, Malaysia secara ilegal. Begitupun WNA yang masuk dari Malaysia secara ilegal. Bahkan tempat kejadian perkara penyelundupan sabu dan minuman keras dari negeri jiran Malaysia kerap kali melalui dermaga Aji Putri. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan, dermaga penyeberangan ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan harus segera mengantongi ilegalitas hukum. Hal itu Riki anggap perlu untuk mengantisipasi kerawanan dan ancaman yang berpotensi terjadi. Apalagi Kabupaten Nunukan perbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia. Menurutnya, legalitas dermaga penyeberangan keluar dan masuk Nunukan harus jadi atensi stakeholder terkait utamanya pemerintah daerah. Lanjut Riki, misalnya speedboat reguler malam hari tiba-tiba masuk bersandar di situ. Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Gad Halem menuturkan masuknya barang-barang ilegal ke Nunukan lantaran banyaknya jalur tikus di perbatasan. Ia menyarankan semua akses penyeberangan manusia dan barang yang berstatus ilegal ditutup. Gad menyampaikan bahwa Pemda harus punya komitmen untuk membangun dermaga resmi khusus penyeberangan speedboat lokal. Ia menyebut hampir 99% kejahatan berkaitan penyelundupan manusia dan barang ilegal ada di Pulau Sebatik, kemudian masuk ke Nunukan melalui dermaga Aji Putri. Ia menilai dermaga Aji Putri tidak layak digunakan untuk perlintasan manusia dan barang.
Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Papua Barat membentuk tim sidak komunal untuk melindungi kekayaan intelektual bagi masyarakat setempat. Pergerakan pendapatan dapat dimulai dari kawasan kampung agar cukupan basis data kekayaan intelektual berdokumentasi dengan baik dan secara luas. Pendataan itu akan mencegah pencaplokan kekayaan intelektual komunal. Nantinya basis data kekayaan intelektual komunal disusun oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Info Mayor dari Tribun Papua Barat. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Rima. Tribuners dimanapun Anda berada, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat setempat. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BRIDA Papua Barat yaitu membentuk sistem pendataan kekayaan intelektual komunal atau sidak komunal yang berlangsung pada Kamis 15 Desember 2022 kemarin. Menurut Kepala Sebidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi BRIDA Papua Barat, Victor Kambu, mengatakan bahwa pergerakan pendataan KIK atau kekayaan intelektual komunal harus dimulai dari kawasan kampung agar cakupan basis data kekayaan intelektual terdokumentasi dengan baik dan secara luas. Pendataan ini pendataan itu bertujuan untuk mencegah pencaplokan kekayaan intelektual komunal. Dan nantinya basis data kekayaan intelektual komunal disusun oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Dan beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Barat yang tergabung dalam tim sidak komunal antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat akan menyediakan data nama potensi KIK di bidang kebudayaan dan kesenian seperti ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Selanjutnya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat akan menyediakan potensi KIK sesuai bidangnya seperti potensi indikasi geografis dan sumber daya genetik. Dan juga ada dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang akan menyiapkan data potensi KIK berupa tanaman yang digunakan untuk pengobatan secara tradisional oleh masyarakat. Sedangkan data potensi kekayaan intelektual akan menggabungkan atau memberikan tugas dan fungsi kepada Universitas Papua dalam hal ini yang membidangi antropologi untuk data terkait dengan sosial budaya yang ada di Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk tanaman obat menjadi tugas dari bidang biologi dari Universitas Papua sendiri. Tidak hanya OPD di lingkup pemerintahan, ada juga dilibatkan Yayasan Ekonusa Manokwari, Desa Mada Institute, dan Dentang Nusantara yang menjadi mitra dalam tim pendataan sidak komunal ini. Nantinya ketiga yayasan ini akan bertugas menyediakan data nama potensi KIK. Nantinya ketiga yayasan ini akan menyediakan data potensi KIK, ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan, sumber daya genetik serta indikasi geografis. Tim sidak komunal ini bekerja dalam tiga jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek yaitu 2 bulan, jangka menengah 1 hingga 2 tahun, dan jangka panjang 2 tahun lebih. Victor sendiri menargetkan bahwa dalam jangka panjang atau 2 tahun lebih, tim sidak komunal Papua Barat ini sudah bisa melindungi seluruh kekayaan intelektual komunal yang ada di daerah Papua Barat, khususnya masyarakat adat orang asli Papua. Victor mengatakan juga bahwa tim sidak komunal ini sebagai aksi perubahan yang dikerjakan dalam bentuk inovasi kebijakan pelayanan publik untuk membangun basis data kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat orang asli Papua. Adanya dokumentasi basis data
dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah tapi juga semua pihak yang terkait atau membutuhkan data terkait kekayaan intelektual yang ada di Papua Barat. Demikian Rima yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya Infak Mayor. Selamat bertugas kembali. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat membeberkan 9 program kerja dalam 100 hari ke depan. Hal ini disampaikan saat Musaat memberi sambutan di Gedung Lambertus Jitmau pada Jumat 16 Desember 2022. Adapun program kerja termasuk soal APBD 2023 hingga penempatan ASN. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Petrus Boli dari Tribun Papua Barat. Silakan laporannya. Baik rekan Rima dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat telah tiba di Kota Sorong pada Jumat 16 Desember 2022. Kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat Daya ini ditemani atau didampingi oleh pejabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya juga, yaitu Edison Siagian. Kedatangan penjabat gubernur ini disambut oleh upacara adat dan juga konvoi menuju ke kota dan kabupaten Sorong, kemudian melakukan ramatama bersama Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya dan juga masyarakat se-Sorong Raya, Tribuners. Dan juga dalam ramatama itu penjabat Gubernur Papua Barat membeberkan 9 program kerja untuk 100 hari ke depan pasca dilantik, Tribuners. Yaitu yang pertama dapat kami laporkan melakukan konsolidasi internal dan eksternal baik di kabupaten-kabupaten dan juga melakukan konsolidasi di provinsi induk yaitu dengan PJ Gubernur Papua Barat, Tribuners. Dan yang kedua penataan regulasi ini untuk menyusun dan menetapkan regulasi prioritas dan strategis nasional. Kemudian yang ketiga yaitu peletakan dasar pembangunan penetapan RKPD dan APBD tahun anggaran 2023. Penyusunan RPD tahun 2024 sampai 2026, dia akan melakukan koordinasi penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, Tribuners. Kemudian program kerja yang keempat yaitu penyiapan infrastruktur pemerintahan, di mana menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan dan perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya, Tribuners. Dan program yang kelima yaitu koordinasi P3K, yaitu koordinasi bersama Provinsi Induk, Kabupaten Kota dan pemerintah tentang pengalian personil, pendanaan, prasarana dan dokumen. Kemudian keenam, penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif. Ketujuh, manajemen ASN. Kedelapan, persiapan pemilihan MRP dan DPRP. Terus yang terakhir, program yang terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Musaat yaitu fasilitas pemilihan umum atau memfasilitasi pemilihan umum pada 2024 nanti. Itu 9 program itu, Tribuners, akan dimaksimalkan oleh penjabat Gubernur Papua Barat dalam waktu 100 hari kerja ke depan. Dan kami juga menginformasikan bahwa setelah mengikuti ramatama bersama Bupati dan juga Wali Kota se-Sorong Raya atau se-Papua Barat Daya ini, PJ Gubernur Papua Barat Daya dan PJ Sekda bersama rombongan mengikuti upacara pesta rakyat yang digelar oleh tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam pesta rakyat itu dihadiri oleh ribuan masyarakat Sorong Raya yang begitu antusias menyambut kedatangan penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini, Tribuners. Dan rencananya hari ini juga akan ada pesta rakyat kedua yang dilakukan atau digelar oleh masyarakat Sorong Raya dalam nuansa menyambut kedatangan PJ Gubernur Papua Barat Daya dan juga Sekda. Demikian rekan Rima dan Tribuners, kembali ke studio.
Baik, terima kasih laporannya rekan Petrus Boli. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat. Tradisi yang luar biasa, penyambutan yang luar biasa. Oleh karenanya sebagai penjabat gubernur atas nama pemerintah, ya, termasuk pemerintah Papua Barat Daya dan pemerintah pusat, menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada tokoh-tokoh, ya, yang telah melaksanakan kegiatan ini sebagai penyambutan pesta rakyat bersama rakyat, dan ini sesuatu yang memberikan spirit motivasi bagi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, ya, untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja dengan hati untuk memenuhi harapan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi itu kesan yang kami dapatkan. Mudah-mudahan semangat ini terus terbawa, ya, ketika kita nanti melaksanakan pembangunan di Provinsi Barat Daya ini. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berharap alumni Unhas yang ada di Kaltara dapat memberikan sumbang asih untuk memecahkan persoalan di Kaltara. Pemprov Kaltara, kata Zainal, siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan IKUNS dalam upaya memajukan Kaltara. Hal tersebut menyusul digelarnya musyawarah wilayah oleh Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin pada Sabtu 17 Desember. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Maulana Ilhami dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya. Baik rekan Rima, benar sekali bahwa pagi tadi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKUNHAS Kaltara menggelar musyawarah wilayah atau muswil yang pertama, di mana muswil ini dilakukan untuk memilih ketua dan pengurus IKUNHAS di Kaltara. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berharap ribuan alumni Unhas yang ada di Kaltara dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan yang ada di Kaltara. Sementara itu, tim inisiator dari IKUNHAS Kaltara mengatakan proses pemilihan ketua IKUNHAS Kaltara akan berlangsung pada hari ini dengan metode musyawarah mufakat. Diharapkan nantinya di hari ini juga akan terpilih ketua IKUNHAS Kaltara yang nantinya dapat bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk pemerintah Provinsi Kaltara untuk berkontribusi terkait pembangunan yang ada di Kaltara. Demikian rekan Rima laporannya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Maulana Ilhami. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari tim inisiator Muswil IKUNHAS Kaltara, Andi Amriapa. Ya, untuk memilih ketua. Ya. Jadi memang muswil pertama ini agendanya cuma satu, pemilihan ketua dan direktur. Jadi untuk pemilihan ketua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, setiap alumni itu punya hak suara. Ya. Nah, tetapi dalam musyawarah pertama ini kita harapkan nanti keputusannya adalah musyawarah mufakat. Nah, tapi kalaupun misalnya musyawarah mufakat itu tidak bisa terjadi, maka nanti proses selanjutnya adalah pemilihan tim formatur. Nanti tim formatur yang akan berdiskusi, mengambil keputusan untuk memilih ketua. Mungkin seperti itu mekanisme. Itu ketua aja atau sama nanti pengurusnya, Pak? Ketua dan tim formatur. Nanti tim formatur yang akan bekerja bersama ketua terpilih menyusun kepengurusan. Ini kan kandidat ketua dia mendaftar nanti Pak seperti sampai sekarang belum ada yang mendaftar. Nah, sebenarnya dari awal sudah kita membuka ruang untuk ada pendaftaran, tapi sampai hari ini tidak ada. Sepekan menjelang Piala AFF 2022, pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong membeberkan kelemahan tim Garuda saat menjalani internal game pada Kamis lalu. Ia mengaku masih banyak aspek yang harus dievaluasi. Game internal kembali digelar pada Sabtu hari ini sebagai tanda berakhirnya pemusatan latihan di Bali yang digelar sejak 20 November lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Adrian dari Tribun Bali. Silakan laporannya. Ya baik, terima kasih rekan Rima. Dapat kami laporkan bahwa pada hari ini merupakan hari terakhir Timnas Senior menjalani pemusatan latihan di Bali. Jadi selama di Bali sejak 28 November ada 2 lokasi yang digunakan,
timnas senior di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong ini, yakni di Stadion Kapten Iwayan Dipta dan juga di lapangan atau training center milik Bali United yang berada di Pantai Purnama. Dan beberapa kali kami mengikuti latihan dan memantau progres dari timnas senior yang selama 3 pekan ini berlatih menjalani pemusatan latihan di training center Bali United Pantai Purnama ini. Kami juga sempat berbincang dengan pelatih kepala timnas senior yakni Coach Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa pada umumnya kondisi fisik para pemain timnas ini cenderung sudah mengarah ke hal atau hasil yang positif. Selain juga kondisi fisik, kondisi mental dan juga skema permainan juga dimatangkan selama pemusatan latihan di Bali ini. Dan terlihat juga 2 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan juga Sandy Walsh juga sudah bergabung. Namun beberapa hari yang lalu Sandy Walsh terpaksa harus kembali ke klubnya untuk membela klubnya dan nantinya akan bergabung kembali dengan timnas saat timnas berlaga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Desember. Dan untuk Piala AFF sendiri akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Desember yang menjadi laga perdana timnas menghadapi Kamboja. Kemudian pada 26 Desember timnas akan menghadapi Brunei Darussalam di Kuala Lumpur. Kemudian pada 29 Desember timnas kembali menggunakan markas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini menghadapi musuh bebuyutan Thailand. Dan sejauh ini Spasojevic dan juga kawan-kawan seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Mark Locke tampak sudah siap menjalani kompetisi bergengsi di Asia Tenggara ini. Dan kemarin kami juga sempat mewawancarai beberapa pemain, salah satunya penyerang Bali United yang saat ini bergabung dalam pemusatan latihan timnas yakni Spasojevic. Mengatakan bahwa dirinya merasa lebih baik dan lebih siap dalam kondisi fisik dan juga siap ditempatkan ataupun menjalani skema seperti sesuai yang diinstruksikan oleh pelatih Coach Shin Tae-yong dalam membela timnas dan berkontribusi untuk timnas, membawa timnas mengukir juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih laporannya rekan Adrian, selamat bertugas kembali. Dalam momen perayaan ibadah Natal, DPR Provinsi Papua mengajak masyarakat agar dapat menjaga kedamaian di bumi Cendrawasih. Ketua DPR Provinsi Papua Joni Banuwaro mengatakan bahwa kedamaian harus selalu ada di bumi Cendrawasih agar seluruh masyarakat Papua yang ada di kota, kampung, gunung, lembah, dan pesisir dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Calvin Elwis dari Tribun Papua. Silakan laporannya, rekan. Dan juga baik Tribunas, terkait dengan pelaksanaan Natal yang dilaksanakan oleh DPR Papua bersama seluruh masyarakat Papua di halaman kantor DPR Provinsi Papua, Kota Jayapura ini nampaknya terlihat begitu penuh sukacita, di mana seluruh masyarakat begitu antusias dalam pelaksanaan acara Natal bersama ini. Nah, Tribunas, dalam momen tersebut, Ketua DPR Papua mengajak bahwa menuju pelaksanaan Hari Raya Natal 25 Desember 2022 nanti, agar seluruh masyarakat di bumi Cendrawasih untuk dapat menjaga kedamaian atau keamanan yang ada di Papua, di mana agar semua seluruh masyarakat bisa merasakan
nuansa perayaan Natal ini sendiri dengan damai dan sukacita. Dan juga dia menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua juga agar dapat melaksanakan perayaan Natal ini sendiri juga tidak dengan mengonsumsi minuman keras, karena perayaan Natal ini adalah menyambut Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam sebagai umat Kristiani. Baik, demikian Tribunas laporan kami. Baik, terima kasih laporannya rekan Calvin. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Ketua DPR Provinsi Papua, Johnny Banwaro. Di bulan-bulan Desember ini adalah kedamaian itu ada, dan kita harus menjaga kedamaian itu bersama-sama. Jadi saya berharap untuk masyarakat ya, yang ada di kota, yang ada di kampung-kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, kita semua menjaga kedamaian, dan juga untuk aparat keamanan TNI Polri juga mari kita sama-sama jaga keamanan atau menjaga kedamaian di tanah Papua. Biarlah dalam suasana Natal ini kita semua merasakan damai sejahtera dalam hati kita semua. Juga untuk masyarakat, khususnya yang ada di kota-kota, ya, kita berharap ada pemuda kita, masyarakat yang ada di sini untuk menghindari penggunaan narkoba, penggunaan minuman keras, supaya mari kita sama-sama menjaga suasana Natal dengan baik. Perayaan Natal tidak harus dengan minuman keras dan berpesta pora. Jadi marilah kita merasakan kedamaian Natal. Jalan Trans Sulawesi di Desa Mandate Enrekang menyaris lumpuh akibat longsor yang terjadi pada Jumat 16 Desember 2022. Akibatnya jalan hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4 sebab sebagian jalan anjlok. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor ini, namun rumah yang ada di samping ikut terancam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Silakan laporannya rekan. Baik, terima kasih rekan Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada ya. Bahwa benar sekali yang disampaikan oleh rekan kami Rima bahwa terjadi longsor di Kabupaten Enrekang, lebih tepatnya di Desa Mandate, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Adapun peristiwa ini mulai berlangsung sejak kemarin pasca dilanda hujan, karena memang dalam satu hari kemarin itu Kabupaten Enrekang itu secara keseluruhan terjang hujan ya, dengan badai cuaca yang ekstrim. Hal itu juga diungkapkan oleh Ketua BPBD Enrekang, Bapak Arsil Bagenda, ketika kami konfirmasi. Seperti yang terlihat bahwasanya di jalan ini adalah satu-satunya jalan penghubung antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Enrekang dan Tanah Toraja. Atau lebih singkatnya, jalan ini adalah jalan Trans Sulawesi yang saat ini nyaris terputus akibat longsor. Akibatnya ada satu bangunan rumah milik warga yang terkena dampaknya, dan satu juga yang dibawa longsor. Adapun kedalaman longsor ini sekira 15 meter. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPBD Kabupaten Enrekang, Bapak Arsil Bagenda. Nah, saat ini dari pihak BPBD sudah menginformasikan kepada pemerintah provinsi untuk kiranya memperbaiki kembali jalanan tersebut, karena ini adalah jalan satu-satunya akses perdagangan dari masyarakat Kabupaten Enrekang maupun dari kabupaten di daerah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa hal ini, namun misalnya jalan yang saat ini di Desa Mandate itu masih terancam akan longsor kembali ketika tidak ada perbaikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di Kabupaten Enrekang juga ada sejumlah daerah juga yang mengalami bencana kemarin itu, seperti banjir, seperti yang terjadi di Kecamatan Enrekang juga itu, dengan
waktu yang bersamaan sekira pukul 3 sore kemarin. Kami pikir cukup sekian laporan dari kami, Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara terima Rima. kasih atas laporannya rekan Erlan, selamat bertugas kembali. Puluhan emak-emak asal Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujanmas, Muara Enim menggelar aksi di kantor PDAM Lematang Enim, Pemkab Muara Enim, dan DPRD Muara Enim. Mereka membawa tuntutan agar air segera mengalir. Sebab sudah 2 bulan air bersih tak mengalir lagi sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya perwakilan perempuan, tapi juga ada beberapa bapak-bapak yang menggelorakan semangat para ibu dengan berorasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ardani Zuhri dari Sriwijaya Pos. Silakan laporannya. Halo, baik rekan Rima. Bahwa puluhan ibu-ibu, emak-emak mendatangi tiga instansi, yaitu PDAM Lematang Enim, Pemkab Muara Enim, dan DPRD Muara Enim. Mereka datang karena sudah hampir 2-3 bulan air bersih tidak mengalir kembali ke rumah-rumah mereka. Menurut ibu-ibu ini, akibat air bersih, tidak ada air bersih itu, kebutuhan mereka sehari-hari kesulitan karena air bersih dari PDAM merupakan satu-satunya yang saat ini yang masih bisa layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jika mengandalkan air sungai atau air sumur itu tidak mencukupi, apalagi air hujan. Jadi emak-emak mendatangi ketiga instansi tersebut dengan melakukan aksi teatrikal dan beberapa spanduk serta bapak-bapak yang ikut berorasi secara bergantian tanpa mengenakan pengeras suara. Di dalam aksi tersebut, menurut koordinator aksi, bahwa kedatangan mereka tersebut adalah puncak dari kekesalan mereka karena telah berapa kali mereka mengajukan tuntutan untuk keluhan tersebut, tetapi belum ada tindak lanjut dari yang bersangkutan, yaitu PDAM Lematang Enim. Untuk ke depan, mereka meminta kepada PDAM Lematang Enim untuk cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, menurut Direktur Teknik PDAM Lematang Enim, yaitu Bapak Subroto, yang menerima perwakilan tersebut, menyatakan bahwa penyebab macetnya air tersebut bukan semata-mata karena akibat aliran dari PDAM Lematang Enim, tetapi juga ada akibat dari matinya PLN yang merupakan untuk tenaga untuk memompa mesin ke aliran-aliran keluarga tersebut. Akibat sering matinya PLN tersebut menyebabkan air tidak sampai ke rumah-rumah warga karena setiap PDAM mati tidak semudah seperti PLN mati. Kalau hidup langsung apinya hidup. Tetapi kalau PDAM mati, kalau hidup memerlukan waktu sampai 4-5 jam untuk kembali air tersebut normal. Untuk itu direksi mengucap permintaan maaf kepada warga dan berjanji akan segera memperbaiki kinerja dan memberikan mobil-mobil tangki untuk sementara kepada warga. Begitu, Rima.
Baik, terima kasih laporannya rekan Ardani Zuhri. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Koordinator Aksi Sumandi dan Direktur Teknik PDAM Lematang Endim Subroto. Ya, sudah itu kalau hidup misalnya bukan angin yang keluar ya. Ya apabila tidak ada pendistribusian kan harus ada pemberitahuan. Ini ya kita menyiapkan itu 2 tangki, tapi kan ini kan kita rent, jadi bolak-balik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan. Itu berapa berat? Jadi maksimal 7 hari. 7 hari. Kapasitas berapa ribu liter untuk distribusi itu? Kalau untuk kapasitasnya Pak sesuai kebutuhan, ya, Pak. Tapi kebutuhan yang minimal, bukan yang sampai yang nanti ada yang malah yang lebih-lebih enggak itu Pak. Tetap kita koordinasi nanti dengan pemangku desa Pak yang ada Pak, supaya merata Pak, jadi bisa kita layani semua. Langsung, ini sedang berjalan ya dari Masyarakat mendatangi mobil tersebut atau seperti apa? Oh nanti ini, jadi kita tadi sudah kesepakatan, jadi warga menyiapkan wadah-wadah di depan rumah. Nanti kita ke sana, isi ke drum-drum yang ada di depan rumah. Ya Pak, air yang kita produksi ini itu ada standar. Pamernya sampai 92 tahun 2010 itu sudah memenuhinya. Karena kita ada laboratorium, kita tes. Warga Desa Sungai Belida, Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar lomba menangkap tikus pada Jumat 16 Desember 2022. Tikus menjadi hama bagi petani karena kerap mengganggu tanaman padi dan merugikan pertumbuhan serta hasil panen. Rupanya lomba menangkap tikus ini sudah menjadi tradisi setempat jelang musim tanam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nando dari Tribun Sumsel. Silakan laporannya. Ya, selamat siang rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Tepat pada hari Jumat kemarin, saya Winando Dapinsi, wartawan Tribun Sumsel, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyambangi salah satu desa, yaitu Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana di desa tersebut terdapat tradisi yang cukup unik dan langka, yaitu lomba atau festival menangkap tikus hama yang ada di sawah milik mereka. Saat ditemui Tribun Sumsel, salah satu anggota kelompok tani bernama Salman mengatakan bahwa kegiatan menangkap tikus selain dilombakan juga termasuk ke dalam tradisi setempat yang kerap dilakukan jelang masa musim tanam padi. Di mana menurutnya ini lagi musim tanam, jadi tradisinya kita cari hama secara kelompok yang terdiri dari beberapa orang petani. Dikatakan lebih lanjut oleh Salman, yaitu lomba menangkap tikus guna membasmi binatang pengerat tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi para petani di sana melakukan atau menangkap tikus tersebut dalam 2 atau 3 hari sekali hingga musim tanam tiba. Tujuan dari mencari tikus yakni supaya nanti saatnya menanam petani merasa lebih aman dan tidak khawatir lagi dengan tikus-tikus yang akan menyerang padi milik mereka. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu alat tradisional seperti cangkul, dan ini ember dan atau gas untuk membakar lubang dari tikus tersebut, sedangkan mereka menghindari bahan kimia lantaran tidak efektif karena dengan menggunakan bahan kimia tikus-tikus yang mati tidak bisa keluar dan justru menjadi penyakit lain lagi untuk sawah miliknya. Di tempat yang sama juga Tribun Sumsel menemui Camat Lempuing Jaya, yaitu Bapak Hendra Anggara. Dirinya menuturkan yaitu Lempuing Jaya dikenal sebagai lumbung padi, maka sebuah tradisi unik yaitu festival gebrak tikus ini dilakukan sejak dulu guna membasmi hama bagi petani. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan hanya satu-satunya kecamatan di Kabupaten Oki yang terdiri dari 18 kecamatan yang memiliki tradisi unik ini dengan jumlah
17 desa, di mana 10 desa diantaranya yaitu merupakan lumbung padi untuk Kabupaten Oki. Jadi kegiatan ini nantinya direncanakan akan digelar secara terus-menerus, yaitu dilombakan, karena festival ini baru pertama kali dengan mendapatkan hadiah bagi para pemenang, sedangkan tahun-tahun lalu belum ada festival, hanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh petani setempat. Ditambahkan oleh Hendra, khusus Desa Sungai Belida ini lahan pertanian sawah luasnya kurang lebih 1.000 hektar yang terdiri dari 23 kelompok tani yang semuanya secara serentak turun ke lokasi untuk menangkap tikus. Dari target yang didapatkan yaitu sekitar 500 ekor lebih dari jumlah 23 petani yang mengikuti lomba. Jadi harapan beliau yaitu dalam beberapa hari kemudian jumlah tikus yang didapat bisa mencapai ribuan ekor, karena satu pasang tikus perempuan dan laki-laki atau pasangan tikus itu bisa menghasilkan hingga 2.400 tikus dalam setahunnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan musim panen tanpa adanya hama tikus yang mengganggu kebun sawah atau lahan sawah miliknya. Oke, sekian Rima yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nando. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Camat Lempuing Jaya Hendra Anggara dan Salmanan, salah satu anggota kelompok tani. Ada tradisi unik selepas kita panen di sini, karena memang kita sebagai lumbung padi di wilayah kerja kami ini, memang ada tradisi unik ini, yaitu festival geprak tikus. Nah, jadi tikus ini sudah menjadi hama. Jadi kita buat festival agar ke depan ketika kita musim tanam lagi, hama-hama ini bisa terkendali. Jadi kita lombakan pada hari ini, masyarakat semua turun ke sawah masing-masing mencari tikus sebanyak-banyaknya. Nanti jumlahnya yang paling banyak maka kita akan berikan mereka sebagai support, yaitu bentuk hadiah yang memang berkaitan dengan pertanian juga, mulai dari alat-alat pertanian, kemudian pupuk kita berikan juga, termasuk juga kita kasih uang pembinaan. Artinya biar mereka lebih semangat, dan ini agenda ini akan kita Ramal. Ini petani di mana, Pak? Petani di Sungai Belida. Sungai Belida. Pak, kita punya lahan berapa banyak? Kalau keseluruhan 1 Belida, Pak. Punya Bapak? Punya Bapak 2 hektar. 2 hektar ya. Pak, tradisi ini Pak bisa dijelaskan, Pak? Ini lagi ngapain kita? Ini lagi musim mulai tanam. Jadi sebelum musim tanam? Yo, cari-cari ini hama tikus ya, Pak ya? Ngap, ini Pak, apa namanya? Yang turun nyari hama tikus ini sedesa ya, Pak ya? Iya, kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok tani ya. Secret Number girl band K-pop papan atas Korea Selatan akan tampil di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 17 Desember 2022 di Pohon Kasih kawasan Mega Mas Manado. Tempat konser di area Pohon Mega Mas Manado ini untuk menyambut kedatangan Secret Number, dan penonton ribuan orang panitia membangun panggung besar beserta tenda penonton. Jembatan Tribun Manado, panggung utama tersebut sudah dibangun dan para pekerja mulai memasang sound system, lampu sorot dan multimedia di atas panggung utama. Selain panggung utama, panggung tamu VIP dan tenda penonton juga sudah dibangun. Terlihat di sekitar lokasi juga sudah terpasang tenan-tenan tempat jual makanan. Teddy selaku penanggung jawab pemasangan sound system dan lampu sorot berkata pekerjaan akan diselesaikan malam ini. Teddy menjelaskan sound system dan lampu sorot akan menjunjung penampilan dari Secret Number pada besok malam. Diketahui Secret Number telah tiba di Bandara Sam Ratulangi pada Jumat 16 Desember 2022 sore. Secret Number turun di VVIP Bandara Sam Ratulangi, fasilitas milik Pemprov Sulut di samping area bandara. Saat Secret Number menginap di Sentasa Penista Hotel Manado.
Polisi masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi terkait kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi pada Senin 12 Desember dini hari. Total sudah ada 40 saksi yang diperiksa hingga Jumat 16 Desember. Para saksi yang diperiksa masih berada di lingkungan rumah dinas Wali Kota Blitar. Di antaranya seperti petugas jaga, Satpol PP, ART, sopir, ajudan, pegawai rumah tangga. Selain itu, Sekpri dan anak Wali Kota Blitar juga turut diperiksa. Informasi ini disampaikan oleh Kapolres Blitar Kota KBP Argo Wiono. Ia mengatakan hasil dari pemeriksaan para saksi akan menjadi bahan keterangan penyidik yang dapat mengungkap kasus perampokan ini. Salah satu petunjuk kasus ini adalah kendaraan para pelaku yang terekam CCTV dan penyidik masih fokus mencari tahu keberadaan kendaraan tersebut. Argo menjelaskan jika kasus ini mendapat atensi khusus dari Mabes Polri dan mendapat bantuan dari Polres di sekitar Kota Blitar. Sementara itu, polisi telah mengantongi identitas para pelaku kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. AKBP Argo Wiono menjelaskan perkembangan kasus ini sudah sampai ke tahap profiling terduga pelaku. Namun hingga saat ini petugas belum bisa menyampaikan detail identitas pelaku karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurutnya, semua semua kejahatan akan meninggalkan celah dan celah ini yang berusaha digali oleh polisi. Sebagai barang bukti, sidik jari, rekaman CCTV, hingga keterangan para saksi. Ia juga berharap para pelaku perampokan dapat segera tertangkap. Sebelumnya diberitakan bahwa para pelaku menggunakan atribut Korpri dan Satpol PP. Dari rekaman CCTV terlihat jika para pelaku menggunakan atribut pegawai pemerintah seperti topi Korpri, seragam Satpol PP hingga mobil berplat merah. Penggunaan atribut pemerintah ini menunjukkan bahwa perampokan telah direncanakan secara matang. Menurutnya, para pelaku ingin mempersulit penyelidikan dengan memunculkan kesan pelaku adalah orang dalam. Ia mengungkapkan salah satu contohnya adalah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang yang membuka pintu gerbang menggunakan pakaian yang identik dengan seragam Satpol PP. Menurut Argo, pria tersebut bukan Satpol PP, namun salah satu dari 5 pelaku. Kini pihaknya tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik dari data sidik jari dan yang tertinggal di TKP. Terdakwa Ferdi Sambo disebut sempat memberikan 5 arahan kepada anak buahnya setelah bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Hal itu terjadi sehari setelah Brigadir Yosua tewas di tangan Demikian disampaikan Ex-Karopaminal Divisi Humas Polri Hendra Kurniawan saat memberikan keterangan di persidangan di PN Jakarta Selatan pada Jumat 16 Desember kemarin. Hendra mengungkap bahwa tak hanya dirinya yang diberi arahan, tapi juga kepada ex-Karo Provos Divisi Propam Polri, yakni Brigjen Beni Ali. Awalnya Hendra Kurniawan bersama Beni Ali dipanggil untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di perjalanan mereka bertemu Ferdi Sambo yang menyebut akan bertemu Kapolri juga. Dalam kesempatan itu Kapolri berpesan kepada Hendra agar kasus ini ditangani secara profesional. Setelah itu Ferdi Sambo datang dan bertemu dengan Kapolri. Hendra Kurniawan dan Beni Ali saat itu menunggu di luar ketika Kapolri berbicara dengan Ferdi Sambo. Setelah itu Hendra Kurniawan dan Beni Ali diperintah Ferdi Sambo kembali ke Biro Provos. Di sana Ferdi Sambo memberikan 5 arahannya kepada mereka berdua. Dalam arahannya Sambo menyinggung soal pangkat dan harkat martabat. Ia menjelaskan bahwa dirinya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat martabat dan kehormatannya hancur, tidak bisa menjaga keluarga. Kemudian ia juga mengaku sudah menghadap Kapolri dan ditanyai soal keterlibatannya dalam kasus ini. Selanjutnya arahan ketiga, kata Hendra, Ferdi Sambo meminta kasusnya ditangani sesuai TKP pembunuhan, yakni di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sambo juga meminta agar masalah di Magelang tak usah ditindaklanjuti. Ia meminta penyelidikan kasus dugaan pelecehan di Magelang dihentikan. Terakhir, Hendra Kurniawan mengatakan jika Ferdi Sambo kembali memberi arahan jika tindak lanjut penanganannya dilakukan di Biro Paminal Divisi Propam Polri.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Siklops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Siklops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini.
Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya, dan curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital, dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solo, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lawik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi Lawik itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lawik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lawik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut. Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lawik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk Panorama 1 kan, Panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur.
Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dari arah Solok. Menariknya begini Mas, karena Sitinjau Lawik ini yang dibalik dia memang ekstrim. Yang kedua, bisa dikatakan hampir tiap hari ada insiden. Ada insiden, maksudnya yang mobil selip, yang mobil kadang terbalik gitu, nggak kuat nanjak. Turunan panjang, berkelok yang nyaris seperti tak ada habis-habisnya kerap membuat kendaraan yang membawa muatan besar kehilangan daya rem alias ngeblong. Begitu juga motor-motor metik yang melakukan perjalanan jauh dari arah Solok dan lintas tengah Sumatera. Sangat berbahaya jika tidak cermat memperhatikan kondisi remnya. Kita mohon seluruh pengendara berhati-hati. Nah, karena jelas kita ketahui bahwa jalur Sitinjau Lawik itu memang betul-betul rawan. Di balik dia jalannya memang ekstrim dan rawan juga longsor. Ada di atas di longsor, bahkan sekarang sedang perbaikan itu. Itu sarannya itu ya? Ya, itu sarannya. Kemudian untuk pengguna motor terutama ya. Pengguna motor. Menggunakan metik. Yang pengguna metik apalagi perjalanan jauh itu kalau bisa kita mohon untuk pengguna motor itu harus dicek dulu remnya. Soalnya sudah 2 kali kejadian di sini ini remblong Mas, sampai ke jurang sana, ke jurang sana, itu jurang, rumput itu jurang. Bahkan saya ikut saksinya untuk menolong ibu itu yang gemuk. Karena remblong ya? Remblong 2 unit. Jika Anda penggemar otomotif dan suka touring, maka spot Sitinjau Lawik ini sangat cocok untuk dijajal menaikkan adrenalin petualangan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gagoan atau Bukit Gagongan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4.
tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan, dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Sabtu 17 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, bakso Malang dikenal dengan beragam pilihan isian yang disajikan. Tanya bakso, bakso Malang juga disajikan dengan isian pangsit hingga tahu yang diisi dengan adonan bakso. Kuliner yang satu ini banyak ditemukan di berbagai kota Tribuners, seperti salah satunya di Pekalongan. Di sana ada bakso Malang Pak Eko yang bisa Anda coba, tepatnya di Jalan Kartini, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui cita rasa dari bakso Malang Pak Eko ini, kita sudah tersambung dengan rekan Septi dari Tribun Travel. Silakan rekan Septi. Oke, baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi untuk bakso Malang Pak Eko sendiri ya, yang lokasinya ada di Pekalongan, tepatnya ada di Jalan Kartini, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, di sini itu untuk bakso Malangnya itu terkenal laris ya Ariska, karena memang di sini itu harganya cukup terjangkau. Nah, misalkan nih Tribuners datang ke bakso Malang Pak Eko, itu untuk satu porsinya itu ada 2 varian. Yang pertama itu untuk porsi biasa, dan yang kedua itu untuk porsi jumbo. Untuk harganya sendiri, kalau porsi biasa itu harganya mulai dari 17.000 aja, dan misalkan untuk porsi yang jumbo itu harganya 22.000. Dan untuk satu porsinya itu terdiri dari ada bakso, ada siomay, ada tahu putih, ada tahu bakso, terus juga ada kerupuk pangsit juga. Nggak lupa di sini juga ada siraman kuah kaldu yang memang cita rasanya gurih dan nikmat. Mungkin itu saja Ariska. Baik rekan Septi dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, Tegal, Jawa Tengah memiliki satu kuliner khas soto tauco yang wajib Anda coba saat berkunjung. Di Tegal sendiri ada banyak tempat yang menjajakan kuliner ini, Tribuners. Satu di antaranya ada soto dimpil yang sangat legendaris. Meski hanya pedagang kaki lima, namun soto dimpil yang sudah ada sejak 37 tahun silam ini seakan tak pernah sepi pembeli. Bahkan setiap harinya, soto dimpil mampu menjual ratusan porsi soto. Dan untuk mengetahui cita rasa dari soto tauco di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Fajar dari Tribun Jateng. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih rekan Ariska. Ya, jadi soto dimpil ini merupakan kuliner legendaris yang ada di Kabupaten Tegal ya, atau yang lebih akrab kita sebut itu sebagai Selawi, seperti itu. Nah, sebetulnya soto dimpil ini sama pada umumnya dengan soto tauco karena itu menjadi soto khas Tegal ya. Nah, akan tetapi di sini perbedaannya ada di kuahnya. Jadi kuahnya itu diberi santan sehingga teksturnya lebih kental dan cita rasanya itu lebih gurih ya. Dan bagi pelanggan yang biasa dimakan di soto dimpil ini mengatakan bahwa rasanya itu lebih menggoyang lidah seperti itu. Nah, jadi Ariska, kata dimpil ini diambil dari nama pemilik pertamanya yang disebut Ibu Dimpil ya, dan kita ketahui bahwa soto dimpil ini sudah 37 tahun atau sejak 1985, dan
saat ini dilanjutkan oleh generasi keduanya. Nah, untuk alamatnya ini berada di Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi, atau tepatnya di sebelah barat pabrik teh PT Gunung Slamet. Nah, sebagai informasi, setiap harinya itu di kedai makan soto Dimpil itu selalu ramai ya, terutama pada jam makan siang, karena memang soto Dimpil ini buka mulai pukul 11 dan tutup pukul 4 sore. Nah, di sini ada 3 menu yang ditawarkan. Pertama itu soto ayam, lalu ada soto babat, dan yang ketiga ini ada soto campur ayam dan babat. Nah, selain itu hanya ada tambahan lain seperti ada gorengan-gorengan, lalu ada kerupuk dan minuman-minuman yang lain seperti itu. Dan untuk harganya ini cukup terjangkau dan tidak membuat saku kering ya. Harganya satu porsi Rp16.000 itu untuk semua jenis soto. Dan kami informasikan juga bahwa soto Dimpil ini ada 3 cabang juga. Jadi 3 cabang ini juga dijalankan oleh anak-anaknya Ibu Dimpil yang lain. Nah, cabang yang pertama itu ada di dekat Brigif 4 Dewa Ratna. Lalu cabang kedua ada di Kelurahan Kudele, dan cabang ketiga ada di Taman Rakyat Slawi. Jadi untuk Tribuners yang penasaran dengan rasa dari soto Dimpil ini, bisa langsung datang ke lokasi-lokasi tersebut, dan Tribuners bisa langsung membedakan bedanya soto Dimpil dan soto tauco pada umumnya yang ada di Tegal. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Fajar Bahrudin Ahmad dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik yang bernama Endang Tejowati, serta salah satu pelanggan yang bernama Etik Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kenapa namanya soto Dimpil, Bu? Nah, ibunya dulu namanya ibu, terus saya tinggal meneruskan. Sudah ada sejak kapan? Kesini 25 tahun saya lihat gantiin ibu. Kalau soto Dimpil itu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 85 udah ada. Oh, berarti jenengan generasi kedua. Anak yang bondol. Bu, ini kalau soto Dimpil bedanya sama soto lainnya apa, Bu? Mungkin ciri khasnya atau apa? Kalau di sini itu pakai. Saya sering makan langganan. Tahu dari istri, tapi malah ketagihan sampai sekarang. Jam-jam berapa, Pak? Jam segini saya langganan. Ini favoritnya apa nih, Bapak, kalau makan? Campur, soto campur sama ayam. Kalau yang istimewa dari sotonya Bu Dimpil sama yang lain apa, Pak? Saya dari kuahnya. Dari kuahnya ya? Lain kuahnya. Lebih gurih, sedap atau? Rasa gurih lah gimana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kota Manado, Sulawesi Utara memiliki tempat andalan untuk nongkrong ataupun berburu foto, yakni di food cart Pasar Bersehati, Tribuners. Berada tepat di tepi pantai Teluk Manado, food cart Pasar Bersehati ini menampilkan pemandangan Jembatan Soekarno. Karena lokasinya itu Jembatan Soekarno, bahkan disebut-sebut seperti pemandangan jembatan ternama di luar negeri, Tribuners. Dan seperti apa keindahannya akan disampaikan oleh rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Oke, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bingung untuk berakhir pekan di Kota Manado dan sekitarnya, ini dia satu tempat rekomendasi untuk Anda untuk menghabiskan waktu libur Anda di weekend kali ini. Ya, mari datang di Food Court Pasar Bersehati, Kota Manado. Dan lokasi ini Anda bisa menikmati pemandangan pantai Teluk Manado, dan yang paling utama Anda bisa melihat keindahan atau kemegahan Jembatan Soekarno dari Pasar Bersehati yang ada di Kelurahan Calacak, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Anda bisa duduk ataupun berdiri dan menikmati keindahan pemandangan yang ada di sekitar food court Pasar Bersehati, Kota Manado, yang oleh pemerintah Kota Manado di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Andre Anau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang telah menyulap Pasar Bersehati ini menjadi tempat yang representatif untuk dikunjungi dan disembangi. Dan apalagi
pada bagian sampingnya di tepat di pesisir pantai Teluk Manado, Anda bisa menikmati keindahan pemandangan Jembatan Soekarno. Dari pusat kota Manado, Anda bisa datang ke lokasi ini dengan memakan waktu sekitar 5-10 menit sudah sampai di lokasi ini. Dan lokasi ini juga sambil menikmati pemandangan Jembatan Soekarno, dan kami rekomendasikan, kami sarankan Anda datang pada malam hari karena di sana ada keindahan lampu-lampu dan pemandangan Kota Manado, khususnya di wilayah bagian utara Kota Manado. Dan menariknya pada kemarin hari Jumat berlangsung ibadah menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada pesan-pesan dan sambutan Natal, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang juga Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dono Kambe mengapresiasi keberadaan pasar besar sekarang yang disulap menjadi tempat yang representatif untuk didatangi dan dikunjungi, di mana kata Gubernur atau Bapak Oli bilang dulunya sebelum disulap oleh pemerintah Kota Manado, nah ketika datang ke lokasi ini meskipun sudah memakai sepatu boots pasti masih belum nyaman, tapi sekarang sudah sangat nyaman. Dan seperti inilah Tribuners, salah satu atau spot foto-foto maupun spot wisata ya yang boleh kami sebutkan bisa Anda kunjungi di Kota Manado. Demikian rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan kami untuk rekomendasi tempat atau lokasi berakhir pekan Anda di Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Masih di kawasan Manado Tribuners, tepat hari ini Script Number akan tampil dalam ajang Not Sulawesi Musik Vaganza Festival Desember 2022. Tepatnya di Pohon Kasih Megamas Manado. Girl band K-pop asal Korea Selatan itu sudah tiba di Manado sejak Jumat 16 Desember 2022 kemarin. Setiba di Bandara Samratulangi, para member Script Number pun langsung disambut para fansnya. Dan bagaimana suasananya akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi girl band K-pop Korea Selatan Script Number akan konser di Kota Manado pada Sabtu 17 Desember 2020, di mana mereka sudah datang ke Kota Manado. Mereka rombongan tiba di Bandara Samratulangi sekitar pukul 3:30 sore, di mana para luki atau fans dari Secret Number sudah menunggu di depan bandara awalnya. Para personel Secret Number dan rombongan akan turun di terminal kedatangan Bandara Samratulangi. Belakangan mereka pindah ke VIP Bandara Samratulangi milik tersebut, sehingga para fans yang sudah menunggu sejak lama harus berlarian menuju ke VIP bandara, sehingga menjadi suasana cukup riuh juga. Puluhan fans yang menunggu Secret Number, tapi sayang Secret Number tidak mengagendakan untuk jumpa fans, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan mobil yang ditumpangi oleh para anggota Secret Number dari Bandara Samratulangi. Kemudian personel Secret Number dan rombongan menuju perwakilan Peninsula Kota Manado, tempat mereka menginap sebelum melakukan konser, di mana di hotel tersebut juga sudah para fans juga sudah menyambut dengan cukup antusias kedatangan girl band K-pop asal Korea Selatan ini. Para personel Secret Number nanti malam ini akan konser di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado, di mana konser ini disiapkan oleh pemerintah Provinsi Utara dalam rangka memeriahkan Not Sulawesi Musik Vaganza Festival Desember 2022, di mana ini agenda tahunan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadirkan penyanyi atau artis papan atas untuk menghibur warga Manado, di mana konser kali ini konser ini pun seperti biasanya gratis
para penonton yang ingin menyaksikan secret number cukup mendaftar secara online. QR code-nya sudah dibagikan, jadi tinggal mendaftar saja. Jadi nanti masuk ke tempat konser harus menggunakan QR code yang sudah terdaftar sebagai penonton konser ini. Ini yang sudah mendaftar registrasi untuk penonton konser September ini sekitar 20.000 orang, namun batasi sekitar 30.000 karena menyangkut juga personel keamanan yang disiapkan untuk mengamankan jalannya konser yang berlangsung pada malam hari ini. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Rianur dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pantai menjadi salah satu destinasi wisata terbaik untuk menghabiskan waktu liburan di Batam. Selain wilayah Barelang, beberapa pantai yang ada di kawasan pesisir kota Batam juga tak kalah indah untuk didatangi. Seperti pantai-pantai rakyat yang berada di Kampung Tua Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selain menyajikan panorama alam yang indah, pantai-pantai di sana juga menyajikan kuliner rakyat yang ramah di kantong Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di kawasan tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ikhwan Nurfadila dari Tribun Batam. Silakan rekan Ikhwan. Oke, terima kasih rekan Ariska. Ya, untuk Tribuners semuanya yang akan berkunjung ke Batam, mungkin beberapa pantai rakyat yang berada di kawasan Kampung Tua Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam bisa menjadi pilihan alternatif untuk bisa Tribuners kunjungi. Dikarenakan memang Kota Batam sendiri saat ini tengah gencar untuk di sektor pariwisata, di mana tidak hanya pantai-pantai yang terkesan eksklusif, tapi pantai-pantai rakyat juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang recommended untuk Tribuners datangi, seperti di pantai rakyat yang ada di Batu Besar, contohnya Pantai Lagora, Pantai Arsadi, dan Pantai Payung, di mana di sana selain harga tiket yang juga ramah di kantong, yakni sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000, Tribuners juga bisa menyantap beberapa kuliner khas dari pantai-pantai yang ada di sana, seperti misalnya melindir, gado-gado, serta khusus untuk makanan khas Bali yang berada di wilayah Pantai Arsadi. Dan Tribuners, memang pantai-pantai rakyat ini sempat mengalami pasang surut dalam kunjungan wisatawannya dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun belakangan. Namun saat ini untuk pantai-pantai tersebut sudah mulai dibuka oleh para pengelola setempat dikarenakan memang angka pasien COVID saat ini juga sudah mulai berkurang, Tribuners. Dan untuk Tribuners semua yang akan berkunjung ke pantai-pantai rakyat yang ada di Batu Besar Kota Batam, tidak perlu khawatir bahwasanya memang pantai-pantai tersebut sangat strategis letaknya, yakni juga dekat dengan wilayah Bandara Halim Batam, serta dari pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar rakyat yang ada di sekitar lokasi. Salah satunya adalah Pasar Botani 1 yang memang cukup ternama di Kota Batam, sehingga Tribuners yang akan berkunjung tidak perlu khawatir lagi untuk tidak membawa makanan, bisa dibeli langsung di pasar-pasar yang sangat dekat dengan lokasi tersebut. Dan tentunya memang untuk harga-harganya juga cukup ramah di kantong. Dan untuk Tribuners yang juga akan bermain atau mengunjungi pantai-pantai rakyat yang ada di yang ada di Batu Besar Kota Batam, juga tidak perlu khawatir untuk ketersediaan toilet, karena pengelola pantai juga sudah menyediakan toilet yang cukup bersih, dan memang airnya juga sudah memakai air PDAM ya, jadi Tribuners juga tidak perlu khawatir apabila akan membersihkan anak-anak yang juga ikut dibawa bermain ke pantai tersebut. Mungkin sekian rekan Ariska laporan dari saya di Kota Batam. Terima kasih. Baik rekan Ikhwan Nurfadila dari Tribun Batam, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, ungker menjadi salah satu kuliner ekstrim populer yang ada di Blora. Ungker atau yang kerap disebut sebagai entung ini merupakan metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, Tribuners. Di Blora sendiri, biasanya ungker ini ditemukan di sekitar hutan pohon jati. Namun akhir-akhir ini keberadaan ungker pun semakin jarang, sehingga kuliner ini juga semakin sulit untuk ditemukan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ahmad. Oke, Ariska, terima kasih. Saya Ahmad Mustaqim dari Blora Tribun Jateng melaporkan terkait dengan makanan ekstrim yang ada di Kabupaten Blora, yakni ungker ya.
Ini untuk urusan kuliner, Kabupaten Blora memang memiliki beberapa makanan ekstrim yang salah satunya hari ini adalah ungker atau entung, istilah Jawa orang Blora. Nah, ungker sendiri ini merupakan metamorfosis dari ulat menjadi kepompong ya yang terdapat di sekitar hutan Bawonjati di Blora. Nah, keberadaannya pun kini mulai langka ya karena kuliner satu ini tidak setiap hari ada karena musim-musim tertentu saja. Nah, kemarin ungker ini juga sendiri dipamerkan pada acara Festival Kuliner Tradisional 2022 ya yang berlangsung selama 2 hari pada hari Rabu dan Kamis 7-8 Desember lalu. Dan kemudian salah satu pengunjung juga mengatakan bahwa Ernita itu mengatakan bahwa dia sangat senang sekali bahkan sejak kecil sudah mengkonsumsi ungker. Nah, dia juga mengaku bahwa keberadaan jajanan ungker ini juga sangat langka ya, mulai langka. Kemudian pada saat itu juga dia harus merogoh kocek 30.000. Dirinya dapat langsung mencicipi ungker goreng yang ditempatkan pada wadah khusus. Nah, menurutnya ini merupakan makanan yang susah dicari ya, cukup sehari karena makanan ini bisa jadi hanya setahun sekali pada masa-masa peralihan dari kemarau ke penghujan. Nah, dia juga mengaku dari kecil sudah mengkonsumsi bersama keluarganya, bahkan dirinya lebih senang mengkonsumsi ungker daripada daging. Nah, di beberapa tempat memang di antara Jalan Blora menuju Randu Blatung itu biasanya memang ada beberapa orang yang menjajakan dengan dibungkus dengan godong jati ya, di daun jati begitu para tribuner. Nah, itu yang bisa kita laporkan dari kuliner ekstrim dari Blora tentang ungker, begitu Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Museum Sanggar Apapuhang Sangiha akhirnya resmi menjadi museum pertama di Sangiha Tribuners. Museum ini diresmikan langsung oleh PJ Bupati Sangiha, Dr. Rindi Tamutuan pada Jumat 16 Desember 2022 kemarin. Dalam museum yang satu ini terdapat koleksi peninggalan sejarah, budaya, dan karya seni lokal lainnya. Kehadiran museum ini memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang memang peduli dengan hal tersebut. Dan seperti apa museum ini akan disampaikan oleh rekan Nelty Manamuri dari Tribun Manado. Silakan rekan Nelty. Ya, baik. Dapat kami laporkan untuk Museum Sanggar Apapuhang di Sangihe yang berlokasi di Desa Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, resmi menjadi museum pertama di Sangihe yang diresmikan oleh pejabat Bupati Kepulauan Sangihe, Dr. Rini Tamuntuan, yang diresmikan pada Jumat 16 Desember 2022, di mana museum ini di dalamnya menyimpan Halo, ya baik, ya baik Ariska, dapat mendengar suara saya? Ya, silakan lanjutkan informasi Anda rekan Nelty Manamuri. Ya baik Ariska, untuk Museum Sanggar Apapuhang Sangihe yang diresmikan oleh pejabat Bupati Sangihe Dr. Rini Tamuntuan yang berlokasi di Desa Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, menjadi museum pertama di Sangihe yang di dalamnya menyimpan koleksi peninggalan sejarah, budaya, dan karya lokal lainnya.
kehadiran museum pertama di Sangihe ini memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang memang peduli dengan hal tersebut. Buktinya pada peresmian yang dilakukan kemarin banyak pengunjung yang sudah berdatangan untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Sanggar Apapuhang yang tentunya pembangunannya dibangun dengan dana pribadi milik keluarga Waluku Bawele, dan tentunya ketika para pengunjung melihat koleksi-koleksi pajangan dari peninggalan sejarah yang ada di Museum Sanggar Apapuhang Sangihe, ketika disodorkan dengan album tua berisikan informasi dan foto-foto terkait tempat kerja yang kini foto-foto terkait yang berada di tersebutnya memberikan hal baru bagi masyarakat yang ada di Sangihe, sehingga tentunya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe yang penasaran dengan sejarah yang dimiliki oleh Kabupaten Sangihe bisa langsung mengunjungi Sanggar Apapuhang yang ada di Desa Lenganing. Demikian Ariska laporan kami. Baik rekan LT Manamuri dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, kabar kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur sempat menimbulkan polemik. Setelah beberapa saat, kini wisatawan bisa bernafas lega, sebab Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi membatalkan rencana tersebut. Di mana awalnya tiket masuk Taman Nasional Komodo ini dikabarkan akan naik menjadi 3,75 juta. Berdasarkan rencana, tarif tersebut akan diberlakukan pada Januari 2023 mendatang. Namun seusai rapat koordinasi nasional, Sandiaga Uno menuturkan bahwa Kemenparekraf resmi menarik atau membatalkan rencana tersebut. Selain itu, Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo untuk wisatawan. Informasi ini juga disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam postingan di Instagram pribadinya @sandiuno pada Jumat 17 Desember 2022 kemarin. Dalam postingan tersebut tak hanya berisi informasi terkait pembatalan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, namun Sandiaga Uno juga mengajak masyarakat untuk mengeksplor Labuan Bajo saat libur Nataru ini. Ia pun berharap dengan pembatalan kenaikan harga tiket masuk ini, pergerakan wisatawan di salah satu destinasi super prioritas ini juga semakin meningkat, sehingga berkah libur Nataru juga bisa dirasakan. Dilansir dari tribunnews.com, pada Agustus 2022 lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini sebesar 3,75 juta per pengunjung. Di mana tarif masuk tersebut sebelumnya diterapkan berlaku di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Dengan adanya pembatalan ini, hingga akhir tahun 2022, wisatawan masih menikmati tarif yang lama. Kepastian penundaan tarif masuk Pulau Komodo, Pulau Padar di Taman Nasional Komodo juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Z. Sony Libing. Sony Libing mengatakan, penundaan penerapan tarif masuk tersebut atas arahan dari Presiden Republik Indonesia dan juga arahan teknis dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, masukan lain juga berasal dari berbagai tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, menurutnya Pemprov Nusa Tenggara Timur juga memberikan dispensasi tarif lama hingga Desember 2022 atau berlaku selama 5 bulan. Sedangkan untuk tarif baru akan diperlakukan oleh pemerintah pada Januari 2023 mendatang. Diketahui sebelumnya, kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, khusus Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo berimbas panjang. Sejumlah orang menolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Mereka menandatangani petisi untuk menolak kenaikan tarif Taman Nasional Pulau Komodo dan Labuan Bajo yang dianggap terlalu tinggi. Mereka menandatangani petisi untuk menolak kenaikan tarif Taman Nasional Pulau Komodo dan Labuan Bajo yang dianggap terlalu tinggi.
Diberitakan Pos Kupang, petisi yang dimulai Markus Antoni itu kini telah ditandatangani sebanyak 6.000 orang hingga Selasa 2 Agustus 2022 pukul 19 WITA. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022, sederet pemain dari berbagai negara meluangkan waktu untuk menikmati liburan mewah. Mulai dari Dubai hingga Maldives rela mereka kunjungi Tribuners. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan di Instagram pribadi para pemain timnas. Dilansir dari tribuntravel.com, berikut ini deretan para bintang sepak bola yang liburan ke berbagai negara usai tersingkir dari turnamen Piala Dunia 2022. Pertama ada Christian Pulisic, Tribuners. Setelah kekalahan Amerika Serikat atas Belanda pada babak 16 besar, Christian telah kembali ke rumahnya di Floridina untuk beristirahat dan bersantai. Ia pun memanfaatkan waktu liburnya dengan mengunjungi sebuah danau. Christian juga diketahui pergi menonton pertandingan Miami Heat dengan rekan setimnya. Liburan selesai tersingkir dari Piala Dunia 2022 juga dilakukan oleh Robert Lewandowski, Tribuners. Ia berhasil mencetak 2 gol untuk Polandia di Qatar. Namun sayangnya, ia tak dapat membantu negaranya mengalahkan Prancis di babak 16 besar di mana mereka kalah 3-1. Sejak saat itu, Robert memilih menikmati waktu senggangnya bersama istri dan anak-anaknya di Maldives. Hal serupa juga dilakukan oleh Thibaut Courtois, Tribuners. Kiper utama timnas Belgia itu telah berlibur ke Maldives sejak negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2022. Ia mungkin tiba di Maldives sedikit lebih awal karena Belgia tersingkir lebih dulu di babak penyisihan grup. Kemudian ada pula Alvaro Morata yang merupakan penyerang dari timnas Spanyol. Dalam Piala Dunia 2022, tim Spanyol terlihat tampil kurang maksimal. Mantan juara Piala Dunia 2010 tersebut hanya mampu mencapai babak 16 besar. Alvaro Morata pun telah menikmati waktu liburnya di kota asalnya Madrid sejak negaranya tersingkir dari Piala Dunia di tengah Maroko. Alvaro Morata terlihat berbagai foto dirinya bersama keluarga di sebuah restoran mewah berbintang. Tak hanya itu, Mario Götze rupanya juga tengah menikmati waktu libur seusai tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tim asuhan Hansi Flick tersebut bahkan tersingkir dari turnamen di babak grup. Seusai tersingkir, Mario diketahui berlibur bersama istri dan putranya di Dubai, di mana mereka semua melakukan safari gurun. Tribuners, setelah lelah beraktivitas selama 1 minggu, akhir pekan seperti saat ini biasanya dimanfaatkan untuk quality time, baik bersama teman, pasangan, ataupun keluarga. Tapi kalau masih bingung menentukan tujuan berakhir pekan, kami punya rekomendasi tempat menarik bagi Anda yang ada di kota Solo, yakni di kawasan pedestrian Bendungan Tirtonadi di Kilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Spesial di tanggal 17 dan 18 Desember 2022 ini, kawasan tersebut terdapat event besar berupa Festival Bendung Tirtonadi 2022. Dilansir dari tribuntravel.com, Festival Bendung Tirtonadi 2022 ini merupakan kegiatan yang diinisiasi pemerintah kota atau Pemkot Solo. Sesuai namanya, Festival Bendung Tirtonadi 2022 nantinya akan diadakan di kawasan pedestrian Bendung Tirtonadi. Festival Bendung Tirtonadi 2022 sendiri rencananya akan dimeriahkan dengan sejumlah acara seru. Mulai dari tanam pohon, gerakan bersih sungai, tebar benih ikan, talk show, lomba dayung hingga fashion show. Selain itu ada pula kontes foto Instagram dan vlog, festival UMKM dan ekonomi kreatif, hiburan, door prize, dolanan bocah, serta mewarnai.
Selain rangkaian acara tersebut, Festival Bendung Tirtonadi 2022 juga akan dimeriahkan dengan sejumlah hiburan. Terdapat juga sederet bintang tamu ternama dari para seniman lokal yang juga turut hadir dalam Festival Bendung Tirtonadi kali ini. Seperti Keroncong PDAM, Oni and Friends, Oh My Drop, Pecas Dae, serta MC Kondang Widya Rosena dan Abbas Rozak. Untuk deretan bintang tamu tersebut akan memeriahkan Festival Bendung Tirtonadi hari ini. Sementara di hari kedua atau besok, ada Sanggar Area Solo dan Dimas Samudra dengan MC Tony Belokiri dan Londo Berseri serta Dimas Samudra. Diketahui sebelumnya, event besar di kota Solo ini seakan tak ada habisnya. Setelah minggu lalu menjadi lokasi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, kini kota Solo kembali dimeriahkan dengan Festival Bendung Tirtonadi. Tak hanya itu, setelah Festival Bendung Tirtonadi ini, rencananya kota Solo juga akan ada Car Free Night Tribuners. Sesuai dengan namanya, Car Free Night ini akan hadir di Solo saat malam hari saja. Untuk menyambut tahun baru 2023, Car Free Night akan dihadirkan kembali setelah sekian lama dinanti-nanti oleh masyarakat. Kabar baiknya, Car Free Night akan dihadirkan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dengan rute yang lebih panjang lagi. Sehingga Anda bisa jalan-jalan santai di malam hari sambil berburu kuliner yang dijajakan di sepanjang jalan. Tribuners, Bandung menjadi salah satu kawasan yang banyak dikunjungi saat liburan sekolah. Selain tempat wisata, beragam kuliner di Bandung juga menjadi daya tarik tersendiri, termasuk deretan kuliner tradisional khas Bandung seperti surabi Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, di Bandung kuliner surabi menjadi salah satu kuliner yang cukup populer. Tak heran jika ada banyak kedai yang menjajakan kuliner dengan cita rasa lezat. Di antaranya ada Surabi Raja yang ada di Jalan Pluto Selatan 2, Blok A nomor 16, Margasari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Surabi di tempat ini terkenal memiliki tekstur yang sangat lembut. Toppingnya pun sangat lumer hingga membuat para pecinta kuliner ketagihan.
Di Surabi Raja sendiri, ada 3 variasi topping yang ditawarkan Tribuners. Mulai dari surabi biasa, surabi spesial, dan juga surabi telur. Selain Surabi Raja, surabi Cihapit juga wajib Anda coba saat berlibur di Bandung. Surabi Raja ini Surabi Cihapit ini berlokasi di Jalan Sabang nomor 65 Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Sajian surabi di tempat ini sudah eksis sejak tahun 1990-an silam. Surabi Cihapit sendiri dengan 2 hidangan andalannya, yakni surabi kinca dan oncom Tribuners. Seiring perkembangan zaman, Surabi Cihapit juga menyediakan sajian surabi dengan aneka topping, mulai dari keju, coklat, pisang, telur, sosis, ayam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pula surabi kinca suji, tepatnya di Jalan Burangrang nomor 45 Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat berlibur di Bandung, tak akan lengkap jika tak mencicipi kelezatan surabi di kedai ini, Tribuners. Berbeda dengan sajian surabi lainnya, surabi kinca suji memiliki cita rasa khas yang unik. Hal itu tak lepas dari aroma khas daun suji yang kuat sebagai bahan pembuatannya. Warna hijau yang cantik pada sajian surabi kinca suji juga menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya surabi ini disajikan dengan kinca atau gula Jawa yang dicampur santan. Tribuners, merayakan tahun baru biasa dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata menarik. Namun jika masih bingung menentukan tujuan wisata, Anda bisa berkunjung ke Dusun Semilir Semarang. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 Ngemple, Bawen, Ngemplak, Semarang, Jawa Tengah. Dusun Semilir ini merupakan tempat wisata ramah keluarga yang menghadirkan beragam wahana permainan seru. Mulai dari naik tram, bermain seluncuran pelangi, dan masih banyak lagi. Dusun Semilir ini juga dilengkapi dengan fasilitas restoran kekinian yang bisa Anda coba saat berkunjung. Menariknya lagi, di tahun baru 2023, Dusun Semilir akan menggelar konser musik bertajuk Dusun Semilir Reborn Grand Opening. Tepatnya pada tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Dalam konser musik ini akan dimeriahkan dengan banyak musisi ternama Tribuners, seperti Padi, Good Morning Everyone, Serempat Gudal, Afri, Dian Asmara, dan masih banyak lagi. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan Karnival Desem Reborn dan juga Dusun Dedari Show Tribuners. Untuk tiket nonton konser ini masih bisa Anda dapatkan. Namun yang masih tersedia saat ini hanya tiket presale 1 seharga Rp150.000. Tiket presale 1 ini berlaku mulai pukul 11 hingga 12 Desember 2022. Sementara tiket early bird yang berlaku pada tanggal 1 hingga 10 seharga Rp100.000 yang telah terjual habis. Menariknya, dengan membayar harga tersebut, pengunjung sudah mendapatkan harga tiket masuk, tempat wisata, dan juga gratis naik 1 wahana pilihan. Untuk mendapatkan tiket ini, Anda bisa membelinya secara online dari rumah, yakni melalui tiket.com dan juga blibli.com. Saat berlibur ke Dusun Semilir, pastikan untuk datang pagi-pagi agar Anda bisa puas jalan-jalan di tempat ini. Dusun Semilir sendiri buka setiap hari, mulai pukul 9 hingga 18 waktu Indonesia Barat saat weekday, dan pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat saat weekend.
Selain menggelar konser, Dusun Semilir juga menghadirkan wahana menyeramkan yang dikenal dengan Omah Suwung Tribuners. Wahana yang satu ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai uji adrenalin. Sesuai dengan namanya, tentu saja di dalamnya sangat sepi bak film horor. Suasana mencekam dan gelap gulita pun cukup membuat bulu kuduk Anda merinding. Terlebih di wahana ini, Anda akan disambut dengan beberapa kuburan lengkap dengan tengkorak di atasnya. Di sepanjang jalan, jangan harap pula untuk bisa bersantai, sebab Anda akan dikagetkan dengan sosok-sosok menyeramkan di dalamnya. Namun apabila takut mencoba wahana ini, Anda akan ditemani oleh guide atau bisa pula mengajak teman-teman segerombolan untuk masuk ke dalam. Masuk ke Omah Suwung sendiri cukup terjangkau Tribuners, yakni hanya 15.000 saja per orang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kenapa ya? Ganteng semua kan? Ganteng semua. Kemana jadinya? Natasha Wilona kemana? Tadi ada yang nyariin juga tadi. Iya, tadi sempat ada yang ngomong, ini saya. Siapa? Kok tadi jawabnya langsung ngomong saya, Natasha Wilona? Emang kayak gitu. Ini yang karena selalu lagi habis, bukan karena saya yang ngomong. Oh, itu emang bener lagi habis. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari solois Anmes Kamaleng jadi idola ibu negara Iriana Joko Widodo. Penyanyi Anmes Kamaleng mengaku menjadi salah satu tamu undangan di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Namun sayangnya, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, Anmes terpaksa harus absen dari acara spesial tersebut. Anmes menjelaskan bahwa saat itu ia merasa kelelahan karena harus menghadiri acara hingga larut malam 1 hari sebelum acara pernikahan. Sebagai gantinya, Anmes mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat kepada pasangan Kaisang dan Erina. Menyesal karena absen, pelantun Andaikan Kau Datang ini menyebutkan bahwa ia seharusnya bernyanyi dalam acara pernikahan Kaisang. Namun lagi-lagi, ia menyayangkan kondisi saat itu yang membuatnya terpaksa harus absen. Kehadiran Anmes sendiri dipastikan ditunggu-tunggu, pasalnya ibu negara Iriana Joko Widodo secara terang-terangan mengidolakannya.
Ketika ditanya apakah mendapatkan pesan khusus dari Iriana karena tidak bisa hadir, Hermes hanya tertawa dan menggelengkan kepala. Berikut wawancara dengan Hermes Kamaleng. Masih di sana semuanya. Rencananya tahun depan mereka ikut Anas dalam Jakarta. Ya. Kalau misalnya Idul Fitri kan kalau kita ada ketupat gitu. Kalau Hermes tuh apa Idul Fitri apa? Cuman kan kita tak bisa terus posisi. Ya ada saatnya kita bareng sama mereka, tapi untuk saat ini lebih mendoakan aja. Cuma pasti kita merasa ada sosok. Kalau kado Natal sendiri yang paling berkesan, aku mau nanya yang kemarin sih kan Kaisang nikah, diundang nggak sih? Diundang. Cuman karena H-1 Kaisang nikah, itu ada acara, dan dimana selesainya malam, terus habis itu karena acaranya Kaisang itu kita diundangnya sebenarnya malam juga sih, jadi karena emang agak capek, jadi kita satu tim Hermes bikin karangan bunga kita kasih aja gitu. Karena takutnya di sana kan banyak orang juga kan, takutnya ya sempat atau lain sebagainya, jadi Hermes memutuskan kasih ucapan lewat pesan dan juga karangan bunga. Kan takutnya Ibu Riana kecewa gitu, idolanya nggak ada. Berita selanjutnya datang dari artis tampan Al-Ghazali, fokus mencari istri bukan pacar. Al-Ghazali mengaku tak mau pacaran lagi dan ingin fokus mencari istri. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Ghazali tengah menyendiri usai putus dari kekasih hatinya, Alisa Daquis. Al-Ghazali pun memilih untuk melakukan kegiatan positif selama masa penantiannya. Putra sulung Maya Estianti itu juga mengaku sedang mencari jati diri sebelum memulai hubungan baru. Berikut wawancara dengan Al-Ghazali. Mau kemana mungkin? Rencananya ke New York dulu, habis New York baru ke Los Angeles sama Vegas. Katanya menanggapi kamu memiliki pacar baru seperti apa? Katanya deket dengan Susan, bener nggak sih? Gini ya, aku berteman dengan siapapun. Kalau misalkan itu nyaman, dari nyaman, jadi kayak tidak memaksakan. Karena kan aku berteman sama aku baik teman cewek, jadi kayak aku ikut sama ini, waktu teman juga seperti aku ketemu juga seperti dia. Ya, itu asumsi kalian sendiri sih. Tapi masih betah sendiri. Masih betah sendiri karena kan ya udah bukan gitu, jadi kayak masih butuh waktu untuk mencari jati diri, dari menurut pasangan yang idealis dan pasangan yang perfect. Jadi picky nggak sih? Mungkin jadi pilih-pilih banget. Terutama dalam hal apa nih? Terutama hal agama ya. Mungkin Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Ibnu Jamil pakai lip gloss dan tampil feminim demi perannya di web series. Aktor Ibnu Jamil memainkan peran yang cukup berbeda dari dirinya di dalam web series Skandal 2. Peran tersebut membuat Ibnu Jamil harus tampil feminim saat syuting dilakukan. Suami Ririn Ekawati itu bahkan harus menggunakan lip gloss supaya karakternya tersebut menempel padanya. Ibnu Jamil juga harus terlihat gemulai selama memainkan perannya. Selama syuting dilakukan, Ibnu Jamil sebenarnya merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu dirasakan Ibnu Jamil terutama karena memakai lip gloss di bibir. Menurut Ibnu Jamil, perannya kebanyakan dilakukan oleh pria feminim supaya lebih mudah akrab dengan perempuan. Berikut wawancara dengan Ibnu Jamil. Jangka waktunya udah lama, saya juga udah lupa sebenarnya karakter. Saya coba ingat-ingat kembali. Kesulitan pertama itu, yang kedua juga tadi yang pertama saya nggak pakai lip gloss, di sini pakai lip gloss, bibir saya juga jadi agak aneh. Biasa buat teman-teman, mungkin kalau cewek kan masih biasa, kalau kita coba pakai lip gloss gimana gitu. Ya terus apalagi ya dengan beradu itu juga dengan Cinta Laura, itu juga salah satu yang mesti saya baru pertama kali bisa beradu dengan Cinta Laura. Kan berarti harus ngobrol yang kayak lemah gemulai gitu kan sama ya. Nah itu susah nggak sih? Ya untungnya teman-teman di sini semua all cast sangat terbuka sekali dan mereka kayak meninggalkan
kebintangan mereka mencoba untuk membaur sebagai semuanya di situ sebagai apa? Sebagai satu kesatuan tim. Jadi udah kita ngobrol apa adanya untuk melakukan pendekatan karakter, menjalin chemistry, dan alhamdulillah karena semuanya terbuka untuk itu, mereka meninggalkan kebintangannya, jadi ya kita kayak teman aja semua. Berita selanjutnya, lama tak bersua, Semi Siborangkir launching album terbaru berjudul Kisah Abadi. Semi Siborangkir baru saja launching album yang berjudul Kisah Abadi di bawah naungan PT Profesional Musik bersamaan dengan rilis single pada Jumat 16 Desember kemarin. Dalam album Kisah Abadi terdiri dari 5 single, yaitu Dibalas Dengan Dusta, Kisah Abadi, Terlalu Pakai Hati, Pergi Tak Kembali, dan Beri Waktu. Mantan vokalis Krispati itu mengaku tak butuh waktu lama untuk meluncurkan albumnya. Meski sempat beberapa kali mengulang aransemen agar terdengar lebih enak, album Kisah Abadi merupakan karya yang cukup jauh secara timeline dari album Semi terdahulu. Semi berharap album ini bisa menjadi pengobat rindu para penikmat musik yang sudah menunggu karya-karya Semi dan bisa diterima semua kalangan masyarakat, baik yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berikut wawancara dengan Semi Siborangkir. Ini Kisah Abadi albumnya dia lah. Berarti menceritakan kisah Mas Semi sama ya? Oh iya dong, masa sama Mas Yanto. Kenapa Mas tertarik dengan itu, Mas? Gitu. Kenapa? Kenapa tertarik membuat hal itu? Apa ya? Karena ya sebenarnya itu adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi banyak kesulitan untuk melakukannya. Tapi kami percaya dengan adanya album ini, dengan adanya kita berdua punya iman, sehati, sepikir, akan jadi kisah abadi. Berarti termasuk naik turunnya dalam rumah tangga kan, Mas? Iya dong, harus dilewati. Tapi dia sebagai model video klip ini ada kesulitan ya memerankan tokoh dalam. Enggak sih ya, karena ya maksudnya karena Mas suami dan emang menikmati setiap lirik lagunya, dan itu udah jadi doa juga buat rumah tangga kita, pernikahan kita, jadi enjoy aja gitu. Cuman kayak biasanya kan nggak romantis banget gitu, jadi ini ada kok lumayan colongannya kan. Ya, jadi kalau Kabar terakhir datang dari artis cantik Natasha Wilona jadi laki-laki hingga ubah suara di web series terbaru. Pemain sinetron Natasha Wilona memainkan peran yang tidak biasa di web series Skaya and the Big Boss. Natasha Wilona berperan sebagai laki-laki bernama Skaya di web series terbarunya itu. Tidak hanya sikap dan perilakunya, Natasha Wilona juga harus mengubah intonasi suara seperti laki-laki saat berdialog selama syuting. Natasha Wilona tidak mudah untuk memainkan peran tersebut. Aliando Syarif dan Natasha Wilona beradegan di film Argantara butuh 14 jam saat syuting. Peran menjadi laki-laki itu tidak membuat Natasha Wilona ketakutan kehilangan wajah cantiknya. Di web series itu, Natasha Wilona beradu akting dengan Rian Wijaya yang memainkan peran Sagara. Ada juga pemain lain seperti Jonathan Alden, Raisa Bawazir, Tika Bravani, hingga Willy Dozan. Berikut wawancara dengan Natasha Wilona. Skaya and the Big Boss, karena kita udah selesai syutingnya, tinggal nunggu sebentar lagi akan tayang. Sekaligus pengenalan karakter-karakternya ya, makanya kita semua pakai baju seragam sekolah lagi. Bisa jelasin ya, karakternya berperan sebagai apa aja? Aku di sini berperan sebagai Skaya. Skaya ceritanya itu adalah kembarannya Skara. Kita anak kembar dan aku harus ngedampingin Skara buat tinggal di asrama cowok dan masuk ke sekolah menyamar jadi cowok demi Skara. Ini penampilannya berbeda ya dengan tampilan album barunya atau gimana penampilannya? Film ini sampai iya emang di sini ceritanya tampilannya beda, harus jadi cowok, jadi laki-laki dan harus nyamar, jadi banyak hal yang berubah. Nah, dia masuk ke sekolah ini. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, dan TikTok Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith, pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith, pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun, ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan, rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Sadea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Sabtu 17 Desember 2022. Dan inilah informasi sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Pengantin baru Kaisang Pangarep dan Erina Gudono baru-baru ini memamerkan kemesraan mereka sebagai suami istri. Kaisang tampak memberikan kejutan sederhana untuk Erina Gudono sebagai hadiah ulang tahun untuk istrinya. Diketahui ulang tahun Erina Gudono bertepatan dengan prosesi resepsi pernikahannya dengan Kaisang di Solo, Jawa Tengah. Kini Kaisang berikan kejutan spesial untuk wanita yang saat ini sudah menjadi istrinya itu. Melalui Instagram Story pada Jumat 15 Desember 2022, Erina Gudono menunjukkan kejutan manis dari Kaisang untuk memperingati hari ulang tahunnya. Sebagai suami, Kaisang terlihat membawa begitu banyak hadiah untuk Erina Gudono. Kaisang terlihat membawa paket bunga, kue dan lilin yang menyala, serta sebuah tanaman yang berada di sebuah pot. Erina pun tak menyangka masih mendapat kejutan ulang tahun dari suaminya. Kemudian, ia juga mengunggah foto selfie-nya bersama Kaisang. Tak hanya itu, pemenang Putri Indonesia Jogja 2022 itu juga memamerkan isi ucapan yang diberikan Kaisang kepadanya. Ucapan itu pun sontak menjadi sorotan warganet. Sebab dalam isi surat di buket bunga itu tertulis bahwa Kaisang meminta agar ulang tahun Erina tidak perlu dirayakan karena sudah dirayakan dengan resepsi pernikahan mereka. Tanya itu, ucapan cinta Kaisang kepada Erina yang kini sudah menjadi istrinya juga menjadi sorotan. Sebab Kaisang selama ini dikenal sebagai lelaki yang cuek. Diketahui Erina berulang tahun pada 11 Desember kemarin. Namun, perayaan ulang tahun itu bertepatan dengan acara tasyakuran pernikahannya di Pura Mangkunegaran, Solo. Perempuan berusia 26 tahun itu juga sempat menuliskan perasaan bahagia karena mendapat perayaan spesial di hari ulang tahunnya. Erina pun sampai tidak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan hari bahagianya tersebut. Sebagian warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Banyak dari mereka yang memuji paras istri dari Kaisang Pangarep. Diketahui keduanya baru saja resmi menikah pada Sabtu 10 Desember di Royal Agung Ambarukmo, Yogyakarta. Keduanya kemudian menjalani kirap ngunduh mantu dan prosesi resepsi pernikahan pada Minggu 11 Desember 2022 di Solo, Jawa Tengah. Kahiyang Ayu, putri kedua Presiden Jokowi, baru-baru ini mengunggah foto momen pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Dalam unggahan itu tampak putranya Panembahan Al-Nahyan yang menggunakan boskap. Hal itu pun membuat sejumlah warganet berkomentar bahwa foto tersebut ternyata hoax. Dalam foto yang diunggah Kahiyang Ayu, terlihat keluarga besar Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian serba pink. Diketahui foto tersebut diambil di saat Kaisang Pangarep menjalani rangkaian prosesi siraman. Lewat kolom caption, Kahiyang mengomentari ekspresi hingga penampilan kedua anaknya.
Ibu tiga anak itu menyebut Sedah Mirah, putri pertamanya, tetap konsisten dengan posenya yang dark face. Sedangkan untuk Panembahan Al Nahyan, Kahiyang menyebut putranya itu memakai base cap lengkap agar terlihat lebih tampan. Warganet pun memberikan beragam komentar atas unggahan ini. Tak sedikit yang menanyakan kebenaran Nahyan mengenakan base cap. Bahkan ada yang menyebut foto tersebut hoax karena foto yang benar saat Nahyan hanya memakai singlet. Diketahui sebelumnya tingkah Panembahan Al Nahyan terus menjadi sorotan dalam acara pernikahan Kaisang dan Erina. Sebab cucu keempat Presiden Jokowi itu selalu tampil berbeda dari keluarganya. Ia bahkan sempat merajuk tak mau memakai base cap meski Jokowi membujuk cucu dari anak keduanya ini. Bahkan dalam beberapa momen Al Nahyan hanya mengenakan pampers dan kaos dalam berwarna putih. Bobi Nasution atau suami Kahiyang Ayu pun sempat meminta maaf kepada Kaisang dan Jokowi. Tanya itu, tingkah Nahyan juga sempat mencuri perhatian di acara tasyakuran Kaisang dan Erina pada Minggu 11 Desember 2022 malam. Ia membawa pedang mainannya di acara pamannya tersebut. Momen tersebut pun sempat beredar di sosial media, bahkan banyak warganet menyebut jika aksi Panembahan Al Nahyan begitu menggemaskan. Seorang warganet pun mengungkapkan jika hanya Panembahan Al Nahyan yang berani membawa pedang ke acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tak cukup sampai di situ, warganet juga sempat menyoroti aksi Pas Pampres yang ketat menjaga cucu Presiden Jokowi. Mengetahui hal itu, Bobi Nasution lantas terlihat mengiringi anak keduanya ini lengkap dengan baju base cap merah dan keris di belakangnya. Bobi Nasution juga merepost unggahan video anaknya membawa pedang ini. Ia menyebut bahwa Al Nahyan merupakan anak Medan. Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners. Sebelum tutup usia, Ayahanda Wijaya Saputra alias Wijin, Citra Sidarma, sempat meminta kepada putranya itu untuk segera menikah. Bahkan semasa hidupnya, sang ayah kerap mempertanyakan keberadaan Giselle Anastasia, mantan kekasih Wijin. Diketahui, ayah Wijin mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 15 Desember 2022. Wijin mengungkapkan bahwa ada hal yang diinginkan sang ayah dan belum sempat diwujudkannya, di mana Wijin mengungkapkan bahwa sang ayah sangat ingin melihat dirinya menikah. Sang ayah pun juga kerap bertanya sedang dekat dengan siapa putranya tersebut. Seperti yang diketahui, Wijin terakhir kali menjalin hubungan dengan Giselle Anastasia. Oleh karena itu, Wijin mengungkapkan sang ayah kerap kali menanyakan keberadaan sang mantan kekasih. Wijin pun hanya menjawab bahwa dirinya dan Giselle masih menjalin hubungan yang baik, sebab keduanya juga masih ada bisnis yang dikelola bersama. Bahkan Wijin mengatakan, mantan kekasihnya itu sempat datang di rumah duka saat sang ayah bertemu dengan mendiang ayahnya bersama teman-temannya. Karena demikian, perpisahannya dengan Giselle Anastasia diakuinya bukanlah hal yang harus disayangkan. Ia hanya menganggap perpisahannya dengan ibu satu anak itu memang karena belum jodoh.
Lagi pula, pernikahan merupakan hal serius dan harus selektif memilih pasangan. Maka dari itu, perpisahannya dengan Giselle bukan sesuatu yang harus disesali. Sementara itu, ditinggal sang ayah, diakui Wijin membuat dirinya terpukul sekaligus terkejut. Pasalnya, hubungan Wijin dan sang ayah terbilang sangat dekat. Sang ayah masih sering mengingatkan apakah Wijin sudah makan atau belum di usia Wijin yang sudah tak kecil lagi. Bahkan Wijin mengungkapkan bahwa dirinya sering tidur bersama sang ayah. Ayahnya itu juga kerap bertanya bagaimana pekerjaan dari anak-anaknya termasuk adik Wijin. Wijin mengungkapkan bahwa sang ayah selalu mendidiknya menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Ia bahkan menyebut didikan sang ayah termasuk didikan yang keras untuk membentuknya menjadi orang yang disiplin. Oleh karena itu, Wijin mengungkapkan sang ayah selalu menjadi role model dalam hidupnya. Ayahnya pun berharap anak-anaknya bisa selalu sukses dan diselimuti kebahagiaan. Menikah dia itu dia yang selalu bertanya gitu, kapan siapa sekarang dekat sama siapa gitu kan. Obrolan terakhir sama papi mungkin masih susah banget buat ini. Seminggu terakhir mungkin ngobrol apa sama papi Mas Wijin? Ngobrol, dia nanyain adik saya terus yang nomor 2, dia gimana kerjanya, dia sekarang kerjanya apa, terus masih masih suka males gak atau gimana gitu kan. Udah oke kerjanya, udah gitu. Ntar kita liburan ya ke Bali Desember, aku bilang. Soalnya dia kalau di rumah suka nontonin YouTube tuh Bali, ada apa aja di Bali dia suka ngeliat. Nanti tapi kita ke Bali, aku bilang. Ya. Nah, kalau boleh tahu alasan dikremasi dari yang mau dari sang dari papi. Dia maunya dulu udah lama dia ngomong kalau papi kalau udah nggak ada, papi jangan dikubur ya, dikremasi aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Rencana dilarung sendiri mungkin akan dilarung atau abunya akan disimpan di rumah? Belum tahu, nanti saya nanya ke papi dulu gimana baiknya. Katanya sih mau tabur di laut ya. Iya. Apa intinya rencana? Mungkin besok ya habis dikremasi ya. Mungkin. Besok kan kita kremasi kan jam 10 kan. Jam 10 pagi. Ya. Mungkin lagi. Mas Wijin mohon maaf, kan sama Giselle pun hubungannya masih baik gitu kan. Udah sempat ngabarin belum sih kan? Udah datang dia semalam. Datang iya. Dia quarter terakhir datang sama Butet, sama Jibi, sama Papa Edwan datang semalam. Ya, dia masih inget lah. Kalau dia suka dulu tuh ke rumah, papi kan orangnya suka jarang ngobrol kan. Tapi sama dia tuh ngobrol terus. Ya, saya cerita, ya kalau si papi mah dulu selalu ajak aku ngobrol, baik dia mah gitu. Sama game juga kah atau? Pebasket nasional Wijaya Saputra alias Wijin baru saja kehilangan ayah tercintanya. Nama Wijaya Saputra mulai dikenal publik saat dirinya menjadi kekasih beberapa publik figur terkenal, seperti Giselle Anastasia hingga Agnes Monica. Tanya itu diketahui bahwa Wijin merupakan pebasket profesional. Sebelum terjun ke dunia basket profesional, pria kelahiran Jakarta 25 Januari 1985 ini mengikuti sejumlah kompetisi di Jakarta. Memiliki tinggi badan 189 cm, Wijin percaya diri mengikuti kompetisi tertinggi antar kampus di Indonesia yang dulu dikenal dengan nama Libama Nasional era 2005 hingga 2007. Kemudian karir basket Wijin perlahan naik. Wijin berkompetisi di Liga Profesional NBL Indonesia. Menurut informasi yang ada di laman resmi NBL Indonesia, Wijin tercatat dalam naungan CLS Nike Surabaya sejak 2010 silam. Pada tahun 2014, pemilik nomor punggung 8 itu memilih pindah dan bergabung dengan stadium hingga saat ini. Selain sebagai atlet, Wijaya Saputra juga seorang model. Wijin pernah menjadi model dalam peraga busana milik desainer Anita Natalia. Wijaya Saputra juga sempat menjadi bintang iklan untuk produk kesehatan. Sebelum menjalin hubungan bersama Giselle
Pada kala itu, Wijin sempat berpacaran dengan penyanyi Agnes Mo. Agnes Mo juga beberapa kali terlihat menonton pertandingan basket Wijin. Bahkan Wijaya Saputra sempat pergi ke Los Angeles, Amerika Serikat. Di sana, ia menyelesaikan pendidikannya dan bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Setelah hubungannya dengan Agnes Mo kandas, Wijaya Saputra pun kembali ke tanah air setelah 3 tahun di Los Angeles. Kepulangannya ke Indonesia sekira pertengahan Februari 2019. Wijin mengaku kembali ke Indonesia untuk melanjutkan bisnis orang tuanya. Kemudian terkait dengan kedekatannya dengan Gisel, Wijin mengaku diawali dengan pertemuan mereka di tahun 2019. Mantan pacar Agnes Monica itu menceritakan pertama kali bertemu dengan Gisel. Saat itu Gisel memang masih menjadi istri dari Gading Martin. Wijaya Saputra menegaskan pertemuannya kembali dengan Gisel terjadi pada akhir Januari 2019 saat dirinya kembali ke Indonesia. Keduanya pun sempat menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya. Namun Wijin dan Gisel akhirnya memilih untuk menjalani hidup masing-masing. Keduanya pun mengumumkan bahwa jalinan cinta mereka berakhir pada Desember 2021. Kini Gisel diketahui sudah memiliki kekasih baru, yakni seorang pengusaha bernama Rino Sudarjo. Kita menuju informasi lainnya Tribuners, artis Aldi Taher nekat menyanyikan lagu ciptaannya tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar di depan sang pedangdut secara langsung. Pertemuan Aldi Taher dan Lesti Kejora di atas panggung itu lantas viral di media sosial. Seperti diketahui setelah pasangan suami istri tersebut terseret kasus KDRT dan membuat publik heboh, Aldi Taher lantas menciptakan lagu untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam lirik lagu ciptaannya, Aldi Taher menyebut bahwa pasangan suami istri tersebut saling mencintai. Karena itu, meski keduanya sempat terseret dalam kasus KDRT, Lesti memilih untuk memaafkan suaminya dan memberi kesempatan kepada Rizky Bilar untuk berubah. Selain itu, alasan Lesti dan Rizky Bilar mempertahankan rumah tangga mereka karena bayi laki-lakinya yakni Baby L. Akhirnya Aldi Taher bertemu dengan pedangdut Lesti Kejora, istri dari Rizky Bilar. Diketahui Aldi Taher, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Celine Evangelista, Aurel Hermansyah, dan banyak lagi artis lainnya yang menjadi bintang tamu acara 6th Anniversary MS Glow. Lalu Aldi Taher pun diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu ciptaannya tersebut secara langsung di hadapan Lesti Kejora. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Aldi Taher meminta Lesti Kejora untuk selalu sabar sambil menyanyikan lagu dan memainkan gitar miliknya. Lesti Kejora yang tampak mengenakan dress dan hijab berwarna abu-abu itu pun tampak malu-malu mendengar lagu ciptaan Aldi Taher tersebut. Ibu satu anak itu pun sesekali tampak tertawa dan menanggapi lirik lagu Aldi Taher tersebut. Warganet yang melihat unggahan itu pun lantas menilai lirik lagu ciptaan Aldi Taher tersebut seperti doa untuk pasangan suami istri itu. Kini setelah mereka terseret dalam kasus KDRT dan sempat menuai hujatan dari publik, pasangan suami istri itu sudah mulai kembali harmonis dan mesra. Meski demikian, ada juga beberapa warganet yang menilai Aldi Taher sedang menyindir Lesti Kejora karena memilih bertahan dengan Rizky Bilar selesai diselingkuhi dan menjadi korban KDRT. Aldi Taher pun mengaku bahwa dirinya tidak ada berniat untuk menyindir atau mengejek Lesti Kejora karena memilih untuk mempertahankan rumah tangganya.
Pasalnya, dalam unggahan Instagramnya pada Jumat 16 Desember, Aldi Taher justru mengaku dirinya mengidolakan penyanyi dangdut berusia 23 tahun tersebut. Bahkan ia begitu bahagia dapat satu panggung dan menyanyikan lagu ciptaannya langsung di hadapan Lesti Kejora. Di unggahan lainnya, Aldi Taher bahkan mendoakan agar Lesti dan Rizky Bilar bahagia selalu. Ia juga menyampaikan salamnya untuk BBL yang sudah dianggapnya sebagai keponakan sendiri. Pasangan Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudibyo sebentar lagi akan melenggang ke pelaminan. Keduanya pun baru saja mengunggah potret prewedding untuk menyambut hari bahagia mereka. Meski dikabarkan akan segera menikah, namun baik Valencia Tano Sudibyo dan Kevin Sanjaya belum mengungkap tanggal pernikahan mereka berdua. Diketahui Valencia Tano Sudibyo resmi dilamar oleh Kevin Sanjaya pada 2 Agustus 2022 lalu. Baru-baru ini Valencia mengunggah foto preweddingnya dengan Kevin Sanjaya lewat akun Instagramnya @valenciatano. Terlihat Valencia Tano menggunakan dress berwarna putih dengan rambut terurai. Lalu Kevin Sanjaya menggunakan setelan jas berwarna coklat. Dalam satu unggahan itu, Valencia Tano mengkolase beberapa potret preweddingnya. Pose keduanya tampak mesra dan seolah sedang bergurau. Satu di antara potret prewedding, Valencia Tano menggendong anjing peliharaannya. Dalam unggahan tersebut, Valencia juga menuliskan sebuah caption. Calon istri Kevin Sanjaya ini mengibaratkan hidup bukan seperti menunggu badai berlalu. Pada unggahan lain, Valencia Tano juga memamerkan potret mesra dengan Kevin Sanjaya. Terlihat keduanya sedang berada di Paris. Satu di antara fotonya pun dengan menggunakan background Menara Eiffel. Terlihat Kevin Sanjaya sempat menggendong Valencia Tano. Diberitakan sebelumnya Kevin Sanjaya melamar sang kekasih Valencia Tano Sudibyo di Jakarta International Stadium pada Selasa 2 Agustus 2022 lalu. Kevin Sanjaya melamar putri dari konglomerat Haritano Sudibyo, Valencia Tano Sudibyo, tepat di hari ulang tahunnya. Video momen Kevin melamar anak Haritano Sudibyo ini pun viral di media sosial. Publik ikut terbawa perasaan melihat video detik-detik Kevin Sanjaya melamar sang kekasih. Di balik momen lamaran romantis tersebut, ternyata ada cerita menarik di dalamnya. Usut punya usut, Valencia mengaku awalnya ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk Kevin Sanjaya yang menginjak usia 27 tahun. Dalam video itu, Valencia terlihat sangat anggun dan cantik dengan mengenakan dress berwarna silver. Sementara Kevin menggunakan kaos putih dipadukan dengan blazer biru serta celana putih. Kevin Sanjaya menggenggam tangan Valencia berjalan menuju ke tengah lapangan yang telah didesain seperti altar lengkap dengan bunga berwarna putih di sisi kanan dan kiri. Pebulu tangis andalan Indonesia ini kemudian berlutut di hadapan Valencia Tano Sudibyo. Kevin pun menunjukkan cincin dan menyematkan di jari manis Valencia. Mendapati momen itu, Valencia pun langsung mencium kening Kevin Sanjaya yang berada tepat di hadapannya. Tak lama terdapat tulisan yang menyebut jika Valencia menerima lamaran dari Kevin Sanjaya. Selesai momen lamaran itu, orang tua Valencia yakni Haritano Sudibyo beserta istri dan orang tua Kevin Sanjaya pun menghampiri keduanya. Tergambar raut wajah kebahagiaan terpancar dari Kevin Sanjaya dan Valencia. Setelah momen itu, keduanya menuju ke dalam ruangan yang telah disiapkan kejutan untuk Kevin Sanjaya yang berulang tahun.
Valencia pun memperlihatkan cincin yang diberikan Kevin sebagai pengikat hubungan keduanya ke jenjang yang lebih serius. Setelah momen lamaran itu diumumkan ke publik, Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudibio mendapatkan banyak ucapan selamat dan doa dari keluarga, sahabat, dan rekan kerjanya. Artis Natasha Wilona mendapat kejutan ulang tahun dari Verrell Bramasta. Meski keduanya sudah tak memiliki hubungan apapun, Verrell dan Willow masih sangat dekat. Diketahui tepat pada tanggal 15 Desember 2022, Natasha Wilona bertambah usia. Terlihat di akun Instagram Natasha Wilona, nampak Verrell Bramasta memberikan kejutan untuk mantan kekasihnya ini. Tak sendirian, Verrell datang ditemani dengan kedua sahabatnya, yaitu Enric Dustin dan Susan Sameh. Verrell juga nampak membawakan kue ulang tahun untuk Natasha Wilona. Nampak pada kue yang dibawa Verrell ada tulisan manis untuk Wilona. Di belakang mereka terdapat balon bertuliskan Happy Birthday Wilona serta balon berbentuk hati. Natasha Wilona nampak sangat senang saat melihat kedatangan Verrell Bramasta. Saat itu Wilona nampak menggunakan dress bermotif bunga-bunga dengan warna dominan putih. Sedangkan Verrell Bramasta tengah menggunakan atasan kaos dipadu-padankan dengan celana jeans. Tak lupa Natasha Wilona dan Verrell Bramasta berfoto bersama. Verrell nampak menatap wajah Natasha Wilona yang tengah berulang tahun. Tak hanya mendapat kue ulang tahun, Willow juga mendapat sebuah kado dari mantan kekasihnya itu. Artis peran itu mendapat hadiah tas dari Verrell Bramasta. Namun sayangnya hingga saat ini Verrell ataupun Natasha belum memberikan klarifikasi apapun terkait kejutan ulang tahun itu. Menilik dari akun Instagram pribadi Natasha Wilona, ia juga nampak merayakan ulang tahun bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Terlihat Natasha Wilona membagikan momen bersama sang ibunda. Ia juga nampak mengucapkan terima kasih untuk sang ibunda tercinta. Melihat unggahan Wilona membuat banyak sederet artis dan warganet yang ikut mendoakannya di ulang tahun yang ke-24 ini. Dalam pertambahan usianya tersebut, Natasha Wilona menyadari dirinya harus bersikap lebih dewasa dan bijaksana dari sebelumnya. Ia mengaku kini sudah ada banyak hal yang harus dipikirkan secara matang. Penyanyi Raisa Andriana bakal menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta pada 25 Februari 2023. Sejumlah persiapan pun dilakukan oleh istri Hamis Daud itu, seperti menjaga fisik hingga meminum ramuan. Dijelaskan Raisa dalam konsernya bertajuk Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan memakan banyak tenaga. Sebab panggung yang akan digunakan Raisa akan sangat besar dan sering berganti pakaian. Hal itu pun akan ia lakukan selama 2,5 jam non-stop.
Pelantun lagu kali kedua ini menjanjikan jika konsernya akan menyuguhkan panggung megah yang dapat memberikan kesan indah kepada para penonton yang hadir nantinya. Sehingga Raisa meyakinkan akan menguras banyak tenaga selama berada di atas panggung dengan durasi 2,5 jam. Penyanyi yang saat ini berusia 32 tahun itu mulai rutin berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Ibu satu anak ini juga banyak melakukan pantangan karena tidak boleh banyak mengonsumsi sejumlah makanan dan minuman tertentu. Meski begitu, istri Hamis Daud ini tidak punya resep khusus untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Biasanya Raisa hanya rutin mengonsumsi air panas, lemon hingga madu. Selain fisik, Raisa juga disibukkan dengan persiapan musik, koreografi, dan vokal. Raisa ingin memberikan kesan indah kepada para penonton yang hadir. Nantinya, istri Hamis Daud ini akan vakum manggung menjelang konser tunggalnya. Raisa rela untuk vakum manggung karena penggemarnya merasa rindu akan penampilannya. Selain itu, dirinya harus mempersiapkan secara matang konser spesialnya tahun depan, mulai dari fisik dan mental. Tidak menutup kemungkinan Raisa akan membuat seisi stadion galau lewat tembang hitsnya nanti. Hal itulah yang menyebabkan dirinya sangat menjaga emosional menjelang konser spesialnya. Selain itu, Raisa mengungkapkan rasa leganya karena konsernya tetap akan digelar. Sebelumnya ada wacana pelarangan penggunaan SUGBK untuk sebuah acara karena akan dipersiapkan menjelang Piala Dunia U20 2023. Namun SUGBK tak jadi digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Sehingga hal tersebut membuat Raisa senang bukan kepalang. Selama persiapan berlangsung, wanita berusia 32 tahun itu dibuat kaget dan menangis haru karena tiket dengan kategori festival ludes terjual. Jumlah penonton di kategori festival diakui istri Hamis Daud itu melebihi total penonton konsernya di tenis, indoor, dan lain-lain. Persiapannya ya semua sih, dari musik, terus musik bersama dengan grafis, terus habis itu koreografi, terus vokal dan band, musik, dan yang pasti paling penting persiapan fisik karena apa ya, panggungnya kan bakalan gede banget gitu kan, terus juga ada ganti baju lah di sini, terus kita harus lari kemana, akan keluar di mana, dan itu terus berlangsung selama 2,5 jam non-stop, jadi kita nggak akan ada intermission. Jadinya untuk fisik tuh akan menantang banget sih untuk endurance, dan juga ya udah kayak kardio aja kan sebenarnya di atas panggung gitu. Jadi yang paling penting sih sekarang ya persiapan fisiknya. Kayak kalau sebelum vokal sebelum nyanyi itu ada persiapan kayak minum apa dulu nggak sih biar suara stabil? Minum apa sih? Enggak, cuma ada sih satu ramuan aku biasanya suka minum air panas, madu sama lemon, karena itu apa ya, aku kayak udah sugesti aja gitu loh, karena itu emang minuman yang waktu aku paduan suara tuh teman-teman aku di Padus pada minum itu, jadi kayak udah sugesti kalau minum itu tuh pasti suaranya jadi enak. Tapi ya udah, itu sehat juga sih menurut aku, jadinya aku biasanya kalau sebelum manggung minum itu. Untuk persiapan emosional mungkin Kak, agak membangun emosional kan nanti mau ketemu penggemar gitu, ada nggak menerima panggung lagi atau gimana Kak? Sebenarnya sih dari bulan Januari nih tahun depan, Januari ke Februari kita emang udah nggak manggung lagi muter-muter Indonesia, karena ya emang satu persiapannya harus segitu padatnya, dan kedua juga kan ya emang ini konser yang bakalan spesial banget kan, jadi pengennya apa namanya penggemarnya juga agak memberikan yang terbaik dan juga kangen dong, jadi kayak nggak yang kayak oh minggu lalu aku nonton dia terus minggu depan dia konser gitu kan, jadi kurang seru gitu kan, jadi ya kita menghilang dulu di Januari Februari untuk full. Penyanyi Judika baru-baru ini kembali bernyanyi setelah mengalami kerusakan pita suara. Ia pun mengabarkan kondisinya setelah bernyanyi mengisi acara Transmedia 21 in 1 di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis 15 Desember 2022. Menurut Judika, sampai saat ini pita suaranya masih bermasalah. Namun ia bisa bernyanyi di acara tersebut karena sudah melakukan istirahat yang cukup. Sebelum kembali ke atas panggung, Judika mengaku kerap meminum air putih dan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga pita suaranya. Walaupun masih dalam kondisi pemulihan, Judika bersyukur bisa memberikan penampilan terbaiknya.
Kendati begitu, Judika akan kembali vakum untuk mengistirahatkan pita suaranya dan memutuskan untuk liburan akhir tahun. Setelah itu, ia akan kembali bernyanyi pada Januari 2023 mendatang. Diberitakan sebelumnya, Judika sempat dikabarkan mengalami kerusakan pada pita suaranya. Bahkan, ia sampai diminta oleh dokter yang menanganinya untuk berhenti bernyanyi. Kejadian tersebut dialami Judika karena beberapa waktu lalu ia bernyanyi dalam kondisi tidak sehat. Ia bernyanyi dengan kondisi yang sedang demam tinggi. Judika mengatakan bahwa suhu tubuhnya pada saat itu mencapai 40 derajat Celcius. Terlebih dalam konsernya itu, pria berusia 44 tahun itu menyanyikan lagunya dengan nada tinggi. Karena sakit yang dialaminya, kini Judika mengaku tidak nyaman ketika menyanyikan lagunya yang didominasi dengan nada tinggi. Dokter mendiagnosis jika pita suara Judika rusak dan harus vakum untuk sementara di dunia tarik suara. Judika juga sudah mencoba semua obat yang direkomendasikan untuk meredakan rasa sakit di tenggorokannya. Kendati demikian, obat-obatan tersebut tidak berhasil membuat suaranya lebih baik. Judika menyebut dirinya harus istirahat sementara dari dunia tarik suara selama 2 minggu. Dirinya mengungkapkan apabila ia dipaksa untuk bernyanyi, maka vokalnya bisa bermasalah. Kita menuju informasi lainnya Tribuners. Penyanyi dangdut Via Valen baru-baru ini membagikan ceritanya sebagai tulang punggung keluarga. Ia mengaku sampai dimusuhi oleh keluarganya sendiri karena berhenti memberikan uang bulanan. Melalui unggahannya di Instagram pribadinya yang diunggah pada Jumat 16 Desember 2022, Via Valen akhirnya mengungkapkan derita yang dipendamnya selama ini. Via Valen menceritakan perihal dirinya yang diharuskan menanggung semua kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan untuk adik-adiknya yang memang tidak bekerja. Tanya itu, Via Valen juga kerap memberikan adiknya hadiah berupa mobil dan motor, hingga menanggung biaya servis dan pajaknya. Namun, gegara sering diandalkan memenuhi kebutuhan, adik-adiknya pun menjadi keenakan dan enggan untuk bekerja. Ia pun memilih untuk berhenti memberikan uang bulanan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Bisnis. Tribuners, hari ini pas banget ya cuacanya, hujan-hujan. Terus di sini juga saya sudah dihadapkan dengan yang anget-anget ya. Tentunya ini menggugah selera kita banget ya. Tentunya ya, juga sekali. Di sini sudah ada Mas Rizky selaku dari owner Seafood Brother ya. Ya, halo, betul sekali. Halo Mbak, sehat. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Mas Rizky, saya ngucapin makasih banyak nih udah membawa ya beberapa menu favorit
ya, ini dari Seafood Brother. Iya. Salah satunya ini ada apa nih Mas? Ada seafood mix. Seafood mix. Wow, ini berat banget Mas. Ini kayak banyak banget. Itu 1 kilo lebih itu kayaknya. 1 kilo lebih ini. Iya. Wow, ini 1 kilo lebih Tribuners ya. Dan satu lagi ini ada apa nih? Ada cumi bakar bumbu. Cumi bakar Bumbu. Cumi bakar bumbu. Wow, ini cuminya satu ya, Ya, Tribuners. cuma besar. Besar banget loh, satu apa namanya? Satu ini loh. Nah, tentunya Tribuners, kita selama kurang lebih 20 menit ke depan kita bakalan berbincang-bincang nih dengan Mas Rizky seputar dengan bisnisnya, yaitu bisnis Seafood Brother ini gitu. Mungkin Mas Rizky bisa mengawali gimana sih awalnya kok bisa kepikiran untuk membuka bisnis seafood gitu. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah diundang di acara Tribun Broadcast ya. Jadi sebelum kita memulai usaha ini, kita kerja di beberapa tempat atau restoran. Lalu kita kena korban PHK, kebetulan COVID kemarin, lagi gencar-gencar COVID. Nah, lalu kita mulai usaha ini, kita merintis online. Nah, ketika online, beberapa bulan kemudian, alhamdulillah berjalan lancar, banyak teman-teman dan customer yang merekomendasikan untuk buka outlet ataupun tempat. Dan alhamdulillah kita coba buka outlet lah. Dan seiring berjalannya waktu, merintis bertahap demi tahap, alhamdulillah kita lancar, mulai banyak dikenal oleh customer dan teman-teman lainnya. Dan akhirnya kita sekarang punya 2 outlet. Wow, jadi memang berawal dari COVID ya, berawal dari COVID gitu ya Tribuners, dan mungkin Mas Rizky salah satu yang kena PHK, terus justru dari situ muncul ide gitu ya untuk membuat bisnis dari seafood ini. Kenapa awalnya memilih bisnis seafood? Karena kan bisnis banyak tuh. Ya, dan awalnya di tempat aku, kebetulan aku warga Gudang Lelang ya. Jadi nelayan-nelayan itu susah untuk cari pembuangan kepiting. Dulu kan kepiting rajungan itu ekspor. Dan kebetulan pabrik untuk ekspor kepiting itu tutup, sehingga membuat nelayan itu kebingungan. Gitu, sampai harga jualnya itu drastis banget, Rp5.000 per kilo, Rp3.000 per kilo. Padahal dulu kepiting dan juga rajungan ini harganya lumayan, ya? Bener banget. Sampai mencapai 100.000 per kilo, di pasaran. Jadi sehingga membuat kita berasumsi bahwasanya wah lumayan nih bisnis ini gitu loh. Karena kan warga Lampung ya atau warga Indonesia ini suka sekali dengan makan makanan seafood, khususnya kepiting juga. Jadi kita kolaborasikan antara kepiting dan udang, cumi, kerang, bahkan jagung. Itu membuat dibuat jadi satu menjadi seafood mix. Dan seafood mix ini banyak varian rasa, Mbak. Banyak varian rasa. Salah satunya kayak ada saus Padang yang best seller, lada hitam, dan juga kita ada saus tiram, asam pedas, asam manis. Jadi banyak banget ya topping dan juga sausnya, pilihan sausnya ya. Kalau untuk yang paling digemari dan di best sellerin lah di Seafood Brother ini apa nih Mas? Sementara ini saus Padang Mbak, banyaknya. Saus Padang? Iya, dan lada hitam. Memang kalau saus Padang itu kayaknya merajai banget ya. Sausnya seafood. Familiar juga. Benar-benar. Nah, kalau yang dibawa ke sini nih saus apa nih Mas? Ini saus Padang Mbak. Saus Padang ya, yang paling best seller ya di Brother Seafood itu. Karena memang dari baunya sendiri aja ini udah menggugah selera banget nih Tribuners ya. Nah, selain dari apa namanya seafood ini ada apa lagi tuh? Selain olahan seafood campur ini, kita ada ikan bakar. Ikan bakar juga sedia. Ya, ikan bakar dari mulai ikan nila, ikan air sungai, ikan nila. Terus kita ada ikan layang, ikan gurame, ikan simba, ikan tongkol, ya, ikan kerapu. Dan juga kita ada bakar-bakaran kayak cumi bakar dan udang bakarnya. Nah, salah satunya cumi ini ya yang dibawa ini ya. Iya, betul sekali. Pokoknya memang Mas
Rizky ini memanfaatkan banget rumah deket gudang lelang gitu ya. Betul banget. jadi memang memanfaatkan sumber usaha dari sana. Benar, gitu. benar. Tapi kan dengan adanya rantai usaha kayak gini kan juga menguntungkan para nelayan ya, gitu. Nah, Mas Rizky, kenapa sih juga bisa memutuskan untuk meneruskan seafood ini sampai sekarang? Apakah animo dari ketika Mas Rizky berjualan Seafood Brother ini tinggi permintaannya sampai sekarang? Nah, karena sampai saat ini kita masih jalan, nah berarti teman-teman dan para customer itu permintaannya tinggi banget, Mbak. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih sering dapat orderan maupun datang langsung ke outlet gitu. Baik dari GoFood, ShopeeFood dan GrabFood kita sudah ada. Jadi semua online tetap berjalan sampai dengan saat ini walaupun dari pandemi COVID ya. Karena biasanya kan kalau pandemi COVID itu orang pada mager keluar gitu. Tapi justru sekarang makin rame ya. Alhamdulillah, dengan adanya offline ini. Ya. Dan sekarang sudah ada 2 outlet. Ya, sementara 2 outlet. 2 outlet ini ada di mana aja nih Mas Rizky? Yang pertama kita ada di Taman Gajah ya, Jalan Majapahit, Enggal, seberang Grand Karaoke. Bisa cari di Google Maps-nya The Seafood Brother Lampung. The Seafood Brother Lampung. Untuk yang cabang keduanya kita berada di Kedaton, seberang Martabak Kogapas atau satu arah sama Rumah Sakit Advent. Satu arah sama Rumah Sakit Adventnya? Iya. Itu maps-nya juga sama? Atau ada? Mapsnya kita sementara belum ada karena baru, Mbak. Tapi untuk Tribuners kalau mau cari-cari informasi lebih lengkap bisa melalui sosial media ya, Instagram gitu. Instagramnya Seafood Brother Lampung. Berarti sudah berapa lama nih The Brother Seafood ini berdirinya? 2 tahun, Mbak. 2 tahun ya? Iya. Selama 2 tahun ini ada bulan 11 kemarin. Tanggal 5. Enifnya ya. Dari 2 tahun ini ada tantangan terbesarnya nggak nih Mas Rizky dalam menjalani usaha seafood ini? Karena kan banyak nih usaha seafood di Lampung ya. Sementara ini kita mulai dari awal dulu ya, Mbak ya. Untuk tantangan dari awal kita buka outlet itu tantangannya kan COVID. Berjalannya waktu, alhamdulillah kita mulai rame. Ketika kita saat rame itu kita ada hambatan oleh pemerintah PPKM. Nah, pada close-nya suruh jam sekian ya, sedangkan beberapa customer itu pengen dan lebih nikmat menyantap makanan di tempat. Sehingga kita mengharuskan untuk menutup kursi-kursi meja dan kita close gitu loh. Itu hambatannya, Mbak. Tapi alhamdulillah karena sudah jalannya ya, Mbak ya, teman-teman ada yang usaha pada saat pandemi nggak jalan, nah kita dikasih kepercayaan untuk jalan terus sampai saat ini. Dan sekarang juga kan PPKM sudah nggak ada ya. Jadi kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Untuk yang di Taman Gajah atau Enggal kita buka mulai dari jam 5 sore. 5 sore? Hingga jam 12 malam. Kalau untuk yang di cabang Kedaton atau Martabak Koga depannya itu kita buka mulai jam 1 siang hingga jam 12 malam juga. Kenapa yang di mana Koga jauh lebih cepat bukanya jam 1 siang? Kalau yang di Koga kita kan kita outlet, ada indoornya, Mbak. Sehingga kita memudahkan untuk buka dan tutup. Kita target untuk makan siang juga. Kalau untuk yang di Enggal, kalau mengharuskan kita buka dari siang itu panas. Itu outdoor. Ya. Tapi kalau hujan kita bisa pakai tenda. Jadi memang ada sensasi makannya ya kalau mau yang outdoor gitu ya. Bisa yang di Enggal, di pusat keramaian juga kan. Pusat keramaian juga ya. Kalau Tribuners mau yang pilih indoornya ya, atau yang deketnya mungkin ya dengan rumah gitu kan ya. Itu bisa ada yang di Kedaton ya? Kedaton. Di Kedaton ini Tribuners gitu, tapi jam bukanya berbeda-beda ya, ada yang dari jam 1 sampai dengan jam 5 bukanya. Nah, Mas Rizky, kenapa sih Tribuners itu perlu untuk mencicipi Seafood Brother ini? Apa memang bedanya Seafood Brother ini dengan seafood-seafood yang lain yang ada di Lampung ini? Kita menjamin kehematan, kemurahan. Lalu selanjutnya kita ke-freshan, Mbak. Artinya bahan-bahan yang kita pilih dan kita gunakan ini insya Allah kita fresh.
Oke, insya Kita Allah selalu fresh. jaga kualitas. Ya, oke. Dan tentunya enak. Tentunya enak ya. Oke, berbicara masalah fresh nih Mas Rizky, apa yang kendalanya gitu dalam menjadi owner seafood? Tentunya kan fresh itu kan harus bertahan berapa jam kan gitu. Itu ada kesulitan sendiri nggak sih? Kalau misalkan dalam suatu hari lagi nggak rame, terus basi atau segala macam, namanya seafood kan, kita nggak bisa ini gitu. Kendalanya di situ juga nggak? Kendalanya di situ juga Mbak. Kalau misalkan kita nggak habis nih, misalkan malam ini nggak habis atau besok nggak habis, ya kita ganti. Kalau kira-kira nggak layak, nggak kita kasih Dan ke customer gitu loh. Dan memang kefreshan itu ya yang Ya. menjadi nomor satu. Berbicara lagi masalah yang Mas Rizky bilang tadi, hemat nih Tribuners. Kira-kira harganya berapa sih untuk seporsi yang dari tadi? Ini saya tenteng begini aja, ini berat banget loh Tribuners ya gitu. Sudah takutan sendiri kan, harganya berapa nih kira-kira? Nah, untuk harga kita jamin murah sekali. Hanya 55.000 saja sudah bisa menikmati lezatnya seafood Brother Lampung. Wow. Ya, salah satunya seafood mix yang ada di depan kita ini, mulai dari campuran kepiting, udang, cumi, kerang hijau dan jagung. Oke, ini dibanderol dengan harga 55.000 ya, seafood mix. Nah, ada ukuran-ukurannya nggak? Biasanya kan kalau seafood kan ada ukuran M, L, XL atau Ukurannya kita sama Mbak. Sama semua. Cuma beberapa customer ada yang request, misalkan Kak kita mau tambah kepitingnya sih 2 gitu loh. Oh boleh, kita tambahin harganya. Oke, berarti kalau nambah bisa, tapi kalau untuk mengurangi porsi nggak bisa ya, Nggak bisa. karena memang sudah ada ketentuan porsinya nih gitu. Kalau ukuran segini harganya segini, tapi kalau Tribuners mau tambah apa namanya porsinya atau kepitingnya itu boleh banget gitu. Kalau untuk ini nih, apa ini namanya, seafood mix ini bisa dimakan untuk berapa orang nih? Bisa 1 sampai 2 orang sih. Oh, 1 sampai 2 orang. Iya. Gitu. Memang porsinya untuk Ada beberapa orang yang cukup untuk 1 orang, dan ada beberapa yang serius ini segini bener ada? Mbak, ada yang nafsu makannya karena saking nafsu banget ya kan, ngelihat seafood kita, udah aku pesen Mas 1 porsi 1, ini yang ini 1 lagi. Dan ada juga pasangan pesan 1 mix, 2 nasi dan 2 minum. Oke, gitu. Nah, Kak, itu ada menu paket kah atau memang sendiri-sendiri tuh? Kita ala carte Mbak, per porsi sendiri-sendiri. Per porsi sementara sendiri-sendiri. Oke. Jadi kalau mau pesen minum dan nasi itu di luar dari harga dari seafood yang ditentukan ya? Betul sekali. Oke. Nah, kalau paling banyak berarti memesan saus Padang. Saus Padang. Saus Padang. Iya. Kedua jatuh kepada siapa tuh? Lada hitam. Lada hitam. Ketiga pedas manis. Pedas manis ya. Iya. Oke. Kenapa saus Padang ini berbeda mungkin Mas dari apa namanya saus Padang yang lain? Apakah diracik dari bumbu Ya sendiri? betul sekali, benar. Benar. Nah, ada beberapa yang bilang Mas ini bukan saus Padang kan. Nah memang menurut saya ini bukan saus Padang, tetapi sebagian besar banyak konsumen ini mengenalnya dengan saus Padang. Gitu. Iya. Tapi ini yang racik Mas Rizky sendiri? Kita sendiri. Oke, jadi memang diracik Dari awal sendiri. bumbu rempahnya, kita bumbu-bumbu yang lainnya kita sendiri. Oke. Racikan ini memang Mas Rizky sendiri yang menemukan, apa bareng sama tim atau memang terinspirasi dari apa nih? Kalau untuk kita mulai usaha ini kita dari sendiri. Ya. Nah sebelumnya kita rangkum dari tempat kerja yang sebelumnya, kayak di restoran, di hotel gitu loh Mbak. Jadi apa namanya, melihat lah ya, Iya, gitu, dan betul. mempraktekkan gitu, tapi tetap dimodifikasi. Iya, betul gitu banget, ya. seperti Tiru, itu. amati dan modifikasi. Itu nggak masalah Tribuners. Mau itu ide dalam berjualan ataupun cita rasa, itu nggak masalah. Yang penting inovasi itu tadi ya. Iya, betul sekali. Oke, yang menjadikan ini menu bestsellernya dari Seafood Brother. Nah, berarti harganya dibanderol dengan 55.000 aja udah dapat 1 porsi, dan 1 porsi ini bisa Bisa 2 dinikmati orang. untuk 2 orang Tribuners ya. Iya, betul. Ini di luar dari nasi dan juga dari minum yang Tribuners pesan. Dan juga mereka bukanya kalau yang untuk di Teguh Umar itu buka dari jam 1 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, jadi lumayan cukup malam juga ya tutupnya ya, jam Lumayan. 12 malam. Terkadang gini Mbak, terkadang kita tutup jam 12 malam. Ya. Ada yang datang jam 12 malam, kita layanin. Tetap dilayani.
seringkali sampai jam 2 malam, Mbak. Jam 2 malam Iya, pernah? betul sekali. Ya, tapi itu Misalkan di outlet habis nih, apa di Enggal habis, kita ambil yang di Kedaton. oke. Gitu loh. Atau di Kedaton habis, kita ambil yang di Enggal. Kalau misalkan habis juga kita ada nelayan deket situ, kita ambil dari nelayannya. Oke. Jadi Di gudang sebisa lelang mungkin- juga. Bener-bener, jadi sebisa mungkin menghabiskan stok ya. Iya. Jadi biar nggak ada stok sisaan untuk besok yang dijual dan kembali. yang paling penting kita kalau bisa jangan sampai membuat customer kecewa, Mbak. Misalkan customer jauh-jauh untuk makan seafood ke tempat kita, ternyata ya tutup, ya kan? Gitu ya. Iya. Benar. Oke, nah ini di sini ada yang mencuri perhatian juga Tribuners. Ini ada cumi, ya. betul. Cumi ini kayaknya besar banget nih, Mas. Ini yang dipakai cumi apa nih? Tipe apa? Pokoknya kita cumi aja. Cumi aja gitu Iya, ya. Untuk tipe cumi ini nggak tahu. sotong. Oh, sotong. Iya. Ini Tribuners bisa Kita lihat. bumbu rempah kuning, kita racik dengan cita rasa. Oke, ini ada cumi sotongnya, ini besar banget ya. Ini kalau makan sendiri juga udah kenyang banget Tribuners ya. Ada pilihan sambelnya, Mbak. Oh, ada pilihan Mau sambal sambelnya. kecap ataupun terasi. Oke, kalau ini sambal kecap ya. Iya, Ini betul. sambal kecap Tribuners. Kalau mau sambal terasi juga boleh. Ya. Nah, boleh. untuk cumi ini dibanderol dengan harga berapa nih Mas Rizky? 48.000. 48.000 untuk satu cumi. Ya. Oke, itu sudah include nasi kah atau belum? Belum. Belum ya. Ya. Oke, jadi ini cumi sotong ya, yang memang ini satu porsi ini gede banget ini nih. Cuman ditambahin nasi aja udah kenyang ya. Mantap. Kalau saya mungkin bisa makan 2 orang ya, nggak sanggup makan sendiri. Nah, dari aromanya juga ini tercium banget aroma rempah-rempah ya, dan memang di sini ada bumbu kuningnya meresap banget sampai cuminya ini dagingnya kelihatannya kuning ya, Iya, bukan sampai putih ke lagi dalam-dalam. ya. Benar-benar. Ini cara pengolahannya gimana nih Mas? Apakah dia dibakar ya? Dibakar. Cara pengolahannya kita cuci bersih, selanjutnya kita marinasi, lalu kita bakar setengah mateng, kita masukkan ke dalam wadah bumbu itu, kita bakar lagi, terus kita olesin bumbu lagi, kita bakar lagi, kita olesin bumbu lagi gitu. Jadi Sampai memang- benar-benar mendok bumbunya. Jadi memang benar-benar apa ya? Berkali-kali ya untuk bisa Iya, betul. mendapatkan hasil yang memang meresap ke dalam Betul sekali, dagingnya ya. ya. Oke, Tribuners, inilah tadi seputar dari Brother Seafood ya Tribuners. Mereka mempunyai 2 cabang yang ada di Enggal dan juga ada di Kedaton tentunya ya. Jadi kalau untuk Tribuners mau cari referensi makan seafood yang murah dan juga tentunya enak gitu ya, Tribuners bisa langsung datengin atau bisa langsung pantengin aja ya Instagramnya. Baik. The Seafood Brother ya. Ya, Seafood Brother Lampung. Seafood Brother Lampung, karena di sana juga siapa tahu kan kalau dipantengin ada promo-promo Iya, gitu betul kan sekali. ya. Karena sering ada promo dadakan mungkin ya. betul. Ada promo dadakan atau potongan harga, penurunan harga gitu kan ya. Jadi Tribuners bisa terpantau dari sana. Dan mungkin Mas Rizky ada yang mau disampaikan untuk closing statement dari bisnis Mas Rizky ini. Baik, untuk harapan kedepannya, memang ini kan usaha keluarga ya Mbak, aku niatin untuk keluarga. Nah, semoga usaha keluarga kita ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Gitu loh. Jadi memang Artinya kita buka usaha ini, kita niatkan juga untuk membantu teman-teman yang kesulitan kerja gitu loh Mbak. benar. Alhamdulillah saat ini ya walaupun masih sedikit ya Mbak, 8 karyawan. 8 karyawan sudah terbantu dari Iya. Seafood Brother ini ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Rizky Baik. sudah jauh-jauh datang menyempatkan waktunya untuk hadir Terima di kasih Tribun kembali Lampung. atas undangannya. Sudah juga memperkenalkan dengan Tribuners ya bahwasanya ini loh Seafood Brother gitu. Seafood Brother dengan beberapa topping dan kuah tentunya ya yang menjadi best seller. Salah satunya ini ada saus padang dan juga di sini ada cumi bakarnya. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan Bincang Bisnis ini bisa menjadi referensi dan rekomendasi Tribuners untuk bisa mencobai beberapa kuliner yang hits di Lampung ini. Salah satunya ada Seafood Brother. Iya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Bincang Bisnis bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif bersama Tribun Lampung. Dan Tribuners di rumah, seperti yang kita ketahui, dalam waktu 2 tahun ke depan kita akan menghadapi pemilu 2024. Tentunya akan banyak pihak yang mempersiapkan seperti apa sih pemilu 2024 itu akan diadakan. Dan ketika berbicara tentang pemilu, tentunya kita akan memikirkan kira-kira bakal seperti apa sih calon pemimpin Indonesia di masa yang akan mendatang, yang tentunya akan menentukan masa depan Indonesia, akankah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Nah Tribuners, tentunya di sini karena kan kita berada di tayangan wawancara eksklusif, telah hadir bersama dengan Mutiara narasumber yang tentunya sangat hebat dan luar biasa, yaitu Bang Panel Barus. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Bagaimana nih Bang perjalanannya menuju Lampung? Kemarin ya lumayan lama ya. Lumayan lama ya Bang. Momentumnya libur sekolah, libur kuliah, jadi antrian di padat ya, sudah mulai padat ya Bang di perjalanan. Nah Tribuners di rumah, Bang Panel Barus ini adalah Ketua Pelaksana Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan perlu diketahui nih Tribuners, kalau misalkan Musra di Indonesia akan diadakan di Lampung besok, bener ya Bang ya? Iya, nah, hari Minggu. Hari Minggu ya, betul sekali. Nah Tribuners di rumah, kalau misalkan berbicara tentang Musyawarah Rakyat Indonesia, mungkin Tribuners di rumah ini masih banyak yang belum paham nih Bang terkait dengan apa itu Musra gitu kan. Nah mungkin di sini Mutiara langsung aja nih ngobrol bersama dengan Bang Barus nih ya. Bang, sebenarnya apa sih Musra itu dan seperti apa inisiasi awal terbentuknya Musra? Dan kenapa harus membentuk Musra ini Bang? Gini, Musra ini singkatan dari Musyawarah Rakyat. Iya betul. Ya, Musyawarah Rakyat Indonesia. Ini inisiatif dari teman-teman ya, relawan Jokowi untuk membuat dan melaksanakan Musra ini sendiri. Sebenarnya ini orisinil lahir dari gagasan pikiran teman-teman, dan pada momentum bulan Mei 2022 kemarin, kebetulan saya yang aktif juga di Projo sebagai ketua panitia waktu itu Rakernas 5 Projo di Borobudur. Dalam arahannya Presiden Jokowi menyampaikan ke kami semua untuk menggali kembali suara rakyat, aspirasi dari rakyat, kehendak rakyat. Lalu kami memikirkan kira-kira mekanismenya apa. Nah, semua itu kemudian karena arahnya seperti itu, keluarlah gagasan untuk melaksanakan musyawarah rakyat tadi, untuk menggali kembali apa keinginan rakyat, apa kehendak rakyat. Dan menurut kami dalam prinsip berdemokrasi memang partisipasi dari rakyat adalah syarat mutlak. Iya, betul sekali. Jadi rakyat harus dilibatkan untuk berbicara tentang nasib bangsa ke depan. Kita harus melibatkan rakyat seluas-luasnya, dan ruang itu yang disediakan oleh Musra ini. Makanya Musra ini sendiri kan acara yang tidak serentak. Tidak serentak di semua provinsi, tapi dia rally sifatnya. Dari satu provinsi ke satu provinsi yang lain gitu ya. Dan ada panitia-panitia daerah yang kita tunjuk dibentuk untuk mempersiapkan Musra. Contohnya kayak di Lampung gitu ya. Panitianya adalah teman-teman Lampung sendiri gitu ya. Menyiapkan sehingga terjadilah rencananya insya Allah besok tanggal 18 Desember hari Minggu jam 13 di Gedung Olahraga Sumpah Pemuda Wai Halim kita akan laksanakan dalam jumlah yang ribuan lah ya tentunya gitu. Jadi Musra itu sendiri tiap provinsi secara size, secara kapasitas beda-beda memang. Ada yang sekian belas ribu, ada yang sekian ribu, ada yang 2.000 gitu. Jadi, itu partisipannya masyarakat luas gitu Bang, atau kayak misalkan? Ya, yang pasti ya seluruh masyarakat Lampung boleh ikut untuk Musra di Lampung. Berarti itu memang undangan terbuka ya, untuk masyarakat umum ya Bang. Gitu, makanya dalam kesempatan podcast ini juga saya bilang, saya mau mengundang lah masyarakat Lampung kalau bisa hadir di 18 Desember besok. Iya, biar bisa menyuarakan gitu kan, apa sih keinginan dari rakyat khususnya di Lampung ya, masyarakat di Lampung ya Bang. Betul, gitu. Nah, kalau boleh tahu emang Musra sendiri awal terbentuknya tuh tahun berapa sih Bang? Musra ya kemarin sejak 2022 habis kita selesai Rakernas ya,
kemudian kita akselerasi, terus bisa kita jalankan. Dan musrah pertama kita rilis, kita launching pertama kali kita laksanakan di Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Agustus, gitu. Yang hadir lumayan, masyarakat Jawa Barat juga sangat antusias ya mengikuti. Saya hitung kurang lebih peserta yang hadir antara 12 sampai 13 ribu. Wah, luar biasa di sekali. Jawa Barat. Dan kita juga mengundang Bapak Presiden Joko Widodo untuk hadir, dan beliau juga alhamdulillah hadir, berpidato, menyampaikan pandangannya, arahannya buat kita pada saat pelaksanaan musrah. Beliau mengatakan bahwa musrah ini adalah instrumen dalam berdemokrasi, bahwa musrah ini beliau bilang adalah forumnya akar rumput lah, bahwa musrah ini adalah forumnya rakyat bersuara. Gitu. Jadi kita nggak bisa underestimate terhadap apa yang menjadi pikiran rakyat gitu. Kalau misalkan dari panitianya sendiri itu berarti dari memang relawan Jokowi ya Pak ya? Bang? Iya, jadi musrahnya ini musyawarah rakyat, bukan musyawarah relawan. Jadi relawan-relawan Jokowi ini sifatnya dia hanya memfasilitasi, menyiapkan, gitu. Nanti di musrah itu sendiri kan prinsip dari musrah ini apa sih? Prinsip dari musrah ini kan rakyat bersuara. Musyawarah rakyat bermusyawarah, rakyat bersuara, menyampaikan pandangannya, gagasannya, semuanya disampaikan di situ tanpa sensor. Silakan. Gitu. Jadi nggak ada keterbatasan ya, semua masyarakat umum siapapun itu bisa mengikuti acara dari musyawarah rakyat ini ya Bang ya? Bisa. Iya, semua betul bisa sekali. menyampaikan. Gitu. Jadi bisa menyampaikan aspirasinya. Nih, apakah musrah ini khusus dilakukan untuk menjaring nama calon presiden aja, atau ada pembahasan yang lain nih Bang di musrah itu sendiri Bang? Jadi dalam musrah ini kita tidak hanya bicara presiden dan wakil presiden pelanjut Jokowi 2024 nanti, tidak. Kita tidak hanya bicara itu. Itu penting, iya, tapi menurut kami ya, menurut kita semua, bahwa selain bicara capres dan cawapres, kita harus bicara dulu apa kira-kira yang mau dikerjakan oleh calon pemimpin ke depan. Iya kan? Maka dari itu sesi pertama musrah itu kita bicaranya tentang agenda kebangsaan. Kita bicara juga program prioritas nasional harapan rakyat itu apa sih? Apa saja gitu. Ya, betul. Terus habis itu baru setelah kita tahu agenda dan programnya apa, baru kira-kira kita bicara tentang siapa, kriteria seperti apa yang kira-kira mampu menjalankan pekerjaan itu. Nah, kalau sudah ada program dan agendanya, kriteria ada, kira-kira siapa yang diinginkan oleh rakyat, baru menukik ke sana. Gitu. Dan bicara tentang agenda dan program itu kan jadi proposal. Proposal bagi kepemimpinan baru ke depan. Jadi musrah ini nggak mau hanya bicara tentang siapa capres cawapres pelanjut Jokowi di 2024 yang akan datang. Tidak, karena kalau hanya bicara capres cawapres berbahaya. Ini akan memberikan cek kosong. Kita tidak tahu apa yang akan dia kerjain ke depan. Iya, betul. Gitu. Kita pengen ada kesinambungan, ada keberlanjutan, ya, ada sustainability, pembangunan yang menyejahterakan rakyat, yang membuat pembangunan ini tidak Jawa sentris, yang membuat pembangunan itu ada di Indonesia, di bagian timur, bagian barat, dan seluruh, gitu loh. Itu intinya. Intinya kesamarataan ya Bang ya. Jadi di dalam musrah ini ada sesi-sesi sendiri. Hal yang juga paling prinsip, tapi sederhana ya. Tujuan dari pelaksanaan musrah ini sederhana, tapi prinsipil. Prinsip sekali. Tujuan dari pelaksanaan musrah adalah memberikan ruang untuk masyarakat yang seluas-luasnya bagi rakyat terlibat dalam mempercakapkan nasib bangsa ke depan. Itu tujuan utama dari musrah ya Bang ya. Mempercakapkan nasib bangsa ke depan itu apa yang dipercakapkan? Yaitu agenda kebangsaan, program prioritas nasional, harapan rakyat, semua dari perspektif rakyat, kriteria dan karakter pemimpin ke depan yang diinginkan rakyat, baru bicara siapa yang kira-kira mampu diharapkan oleh rakyat. Kan kita
nggak bisa mendahului keinginan rakyat. Kita tanya dulu ke rakyat, gitu loh. Betul. Dan saya pikir apa yang kita jalankan dengan musrah ini, karena kaitannya dengan prinsip berdemokrasi tadi, saya sangat setuju apa yang dipidatokan Pak Presiden pada saat pembukaan, bahwa musrah ini adalah instrumen dalam berdemokrasi. Dalam pemilu nanti ya rakyat jangan hanya jadi objek, karena pada akhirnya rakyat akan menjadi hakim nanti di TPS. Dia yang akan menentukan nasibnya siapanya betul depan, sekali. dan apanya gitu. Jangan hanya siapa, apa yang akan dikerjakan. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang musrah ini penting sekali ya. Jadi untuk masyarakat di Lampung besok karena diadakan musrah, jangan lupa untuk datang. Apalagi kalau masyarakat Lampung ini memiliki kepedulian ya tentunya terhadap masa depan bangsa Indonesia. Nih Bang, berbicara tentang musrah tentunya menjelang pemilu 2024. Sudah berapa kali musrah ini diadakan dan di mana saja Bang? Sebelum di Lampung nih Bang, kalau boleh tahu. Lampung ini jadi musrah ke-11. Sudah yang ke-11 di Lampung. Nanti Lampung tanggal 18 Desember 2022 hari Minggu jam 13 di gedung Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di Wai Halim. Habis itu selesai dari Lampung kita akan melanjutkan musrah di Sulawesi Barat di Mamuju. Jauh dari Lampung, dari Sumatera kita langsung ke Sulawesi. Hari ini lagi pelaksanaan di NTT. Hari ini di Kupang. Wah, luar biasa sekali. Jadi besok di Lampung, hari Selasa tanggal 20 di Mamuju. Di Mamuju. Iya, itu Mamuju nanti yang ke-12. Sepertinya di bulan Desember 2022 kita akhiri di Mamuju. Nanti kita start awal lagi itu di Januari. Oke. Jadi memang selain di Lampung, setelah di Lampung ini langsung ke Sulawesi nih Tribuners. Jadi musrah ini diajarkan bisa di semua provinsi. Di semua provinsi ya Bang ya di Indonesia. Di semua provinsi. Nah, berbicara tentang musrah yang akan diadakan di Lampung besok nih Bang, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan Bang oleh tim tentunya? Ya, sebelum ke situ saya ingin sampaikan juga bahwa ketika nanti musrah ke-12 di Mamuju dilaksanakan, ini artinya 12 musrah ini kita sudah mengadakan musrah dengan jumlah 30% jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Iya, betul. Iya kan? Karena waktu musrah ini dilaksanakan di awal belum ada pemekaran provinsi di Papua. Iya, betul, belum ada. Jadi masih 34. Jadi kalau 12 ya kurang lebih 30% jumlah provinsi sudah kita laksanakan. Plus satu di luar negeri di Hong Kong waktu itu. Oke. Nah, nanti Januari itu ada juga di luar negeri di Malaysia 5.000 orang. Jadi mengumpulkan WNI yang memang kerja di luar negeri gitu ya dan Bang, itu juga inisiatif mereka, bukan kita yang dorong-dorong. Mereka yang meminta ke kita supaya difasilitasi lah bahasanya. Mereka diperbolehkan mengadakan musrah di sana. Mereka bertanya ke kita bagaimana tata caranya. Akhirnya kita kasih semacam surat tugas atau SK untuk menjadi panitia di sana lah gitu. Luar biasa sekali. Nah, rencananya setelah 30% jumlah provinsi ini dari Mamuju, nanti kita akan bikin rekapitulasi sementara dulu. Rekapitulasi sementara dari hasil 30% jumlah provinsi yang sudah kita laksanakan musrah. Gimana posisi sementaranya? Iya. Dari semua sesi yang udah dilewatin ya. Ada agenda kebangsaan, programnya, terus kriteria sampai namanya. Dan ini semua ada hasilnya karena dalam setiap pelaksanaan musrah itu kan yang menjadi problem cuma satu, yaitu waktu. Kan kita pasti musrah itu kan ada batas waktunya. Iya betul. Misalnya kayak sekarang dilaksanakan di NTT, musrah dijalankan dalam waktu 3 jam, gitu ya. Nah, pada prinsipnya kita pengen semua orang bicara, tapi karena waktunya terbatas, kan akhirnya tidak bisa semua orang bicara, gitu. Maka dari itu panitia nasional musrah ini menyiapkan satu mekanisme supaya rakyat yang datang semua tetap terlibat, memberikan suara pendapatnya melalui e-voting. Jadi kita, jadi di setiap musrah itu ada e-votingnya.
Jadi habis diskusi orang semua bicara, lalu yang nggak sempat bicara bisa menyuarakannya lewat e-voting. Jadi e-votingnya itu ada 5-6 pertanyaan. Satu, apa agenda kebangsaan yang paling penting menurut Anda? Itu multiple choice, orang diminta pilih salah satu saja. Apa program prioritas nasional harapan rakyat? Itu multiple choice, rakyat yang vote pilih salah satu. Lalu apa kriteria calon pemimpin yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu, multiple choice. Nah yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah siapa calon presiden yang akan Anda pilih di pemilu 2024 nanti? Itu tuliskan satu nama saja. Tidak dipilih. Tidak dipilih tapi tuliskan nama. Tidak multiple choice, dia diketik sendiri. Tuliskan satu nama saja. Lalu yang berikutnya, siapa cawapres yang akan Anda pilih di pemilu 2024? Tuliskan satu nama saja. Baru habis itu di-submit. Sehingga dengan bantuan teknologi ini dan keterbatasan waktu, semua rakyat bisa terlibat, berpartisipasi. Karena setiap musrah yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ini isu-isu lokal juga muncul, problem-problem lokal muncul, dan mereka, saya lihat di beberapa tempat di Sumatera ya, di Palembang, di Riau, di Batam, di mana, itu orang rela jalan, orang rela untuk hadir ke lokasi musrah dengan jarak tempuh 60 kilo. 60 kilo, dia naik kendaraan atau apa, tapi yang pasti dia merasa ini penting. Ini adalah forum untuk dia bisa bersuara dan dia menyampaikan apa problem-problem yang dia rasakan, dan dia juga sampaikan apa harapan-harapannya di situ, dan itu kita capture semua. Luar biasa. Kita foto itu semua, kita rekam. Ini loh keinginan dan kehendak rakyat, apa problem yang ada di masyarakat, gitu. Luar biasa sekali. Jadi sesuai dengan tujuan utama dari musrah ya Bang ya, dimana keterlibatan rakyat itu seluas-luasnya. Jadi rakyat bisa memberikan seperti apa sih yang diinginkan oleh mereka, sosok pemimpinnya, programnya juga ya Bang, terkait dengan masa depan bangsa Indonesia. Nah kan tadi Mutiara nanya nih Bang, gimana nih persiapan untuk musrah di Lampung Bang? Udah H-1 ini menjelang musrah besok. Jadi persiapan musrah di Lampung sama lah seperti persiapan musrah di provinsi lain di luar Jawa ya. Ya pasti saya akan supervisi jauh-jauh hari, jarak jauh. Ya saya sudah minta supaya kepanitiaan dibentuk, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus ditemui, gitu-gitulah. Gitu, siapa yang harus diundang, ada unsur-unsur pimpinan daerah, kepala daerah yang harus diundang gitu. Saya pikir sejauh ini persiapannya sudah cukup. Saya sudah tahu target besok acara dihadiri berapa orang, panelisnya nanti melibatkan akademisi Lampung ya, karena itu nanti dalam forum musyawarah itu kan ada yang ngomong juga ya, dari akademisi. Tapi dia ngomong juga tidak akan terlalu banyak, dia tugasnya hanya memancing biar masyarakat ini bisa bersuara. Dia nggak banyak, sisanya rakyat yang ngomong. Ya paling dia ngomong 7 menit lah. Jadi di acara besok ini melibatkan semua lapisan masyarakat ya Bang tentunya ya. Iya, dari semua kota kabupaten yang ada di Lampung boleh hadir, tidak masalah. Kalau bersedia ya silakan. Jadi tidak hanya masyarakat biasa, kalau dari menghadirkan akademisi juga ya. Kalau dari segi persiapan, tempat, atribut, panelis dan yang lain-lain semua gitu ya, saya pikir sudah makanya saya datang ke sini. Sudah 100% ya siap untuk melaksanakan musrah besok ya. Semoga antusias dari masyarakat Lampung ini tinggi ya Bang ya, tentunya sesuai dengan yang diharapkan dari sayang kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin forum seperti ini. Ini forum yang benar-benar menjadi prinsip dalam berdemokrasi. Disinilah rakyat bisa berekspresi, bersuara tanpa sensor ini.
Nih Bang, berbicara tentang kan apa namanya peta politik nih, khususnya udah berapa waktu belakang ini udah muncul nih Bang, nama-nama yang katanya digadang-gadangkan atau dicanangkan kira-kira ini bakal jadi calon presiden nih. Bahkan kan kemarin sebut saja kita bisa dikatakan Anies Baswedan, dan juga ada yang bilang Bapak Ganjar Pranowo, terus juga Erick Thohir. Nah, menurut Abang apakah nama-nama ini akan muncul nih di Lampung Bang? Oh, kalau Mbak pilih siapa? Waduh, saya belum menentukan pilihan sih. Waduh, langsung ditanya langsung ya. Kalau saya belum menentukan Karena pilihan. musranya musra Lampung, Mbak orang Lampung, saya tanya Mbak pilih siapa? Belum menentukan pilihan sih Pak. Waduh, langsung ditanya ini Tribuners. Gitu. Ya, kalau ditanya siapa yang potensial, kan nggak bisa kami bilang siapa yang potensial karena kami posisinya sedang bertanya ke rakyat. Iya kan? Oke. Dengan musra ini kan kita berbicara ke rakyat. Kita pengen menggali apa yang menjadi keinginan rakyat. Keinginan rakyat, oke. Kan begitu. Tapi memang dari semua musra ke-11 besok Lampung ini banyak nama-nama tokoh nasional yang muncul ya. Iya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga Hartarto, ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ya. Terus yang menarik sebenarnya juga nama-nama lokal muncul. Iya, apalagi kan nama-nama lokal. Iya, seperti kita ketahui kayak misalkan Menteri BUMN Erick Thohir, terus juga Zulkifli Hasan, itu apakah nama-nama itu akan muncul juga di Lampung? Nah kan belum terjadi. Iya, kemungkinan. Kita lihat besok. Oke. Kita lihat besok. Karena besok itu kan hasil musra Lampung itu kan bukan suara relawan ya. Iya, betul. Sekali lagi suara rakyat. Saya luruskan besok apa yang menjadi hasil musra di Lampung itu adalah suara masyarakat Lampung, bukan suara relawan Jokowi yang ada di Lampung, bukan. Iya, oke. Tugasnya relawan Jokowi itu nyiapin tempat, nyiapin mikrofon, nyiapin ini itu untuk rakyat datang bersuara. Kan begitu? Iya, betul. Nah, kalau di tempat-tempat lain memang nama-nama lokal muncul. Oke. Muncul ya di Sumatera Barat. Gubernurnya juga muncul namanya. Terus di Riau, di Riau ya, Pekanbaru. Itu nama Uno yang muncul, Sandiaga Uno. Karena dia lahir di situ, gitu ya. Terus di Jawa Barat pada saat pertama kali kita adakan musra, yang menang malah Pak Jokowi, ya kan? Pada saat Pak Jokowi datang. Gitu. Tapi di wapresnya yang muncul yang juara 1 Ridwan Kamil gitu ya. Terus di Gorontalo kemarin nama lokal juga muncul ya. Di Gorontalo kemarin nama-nama lokal muncul kayak Gobel muncul, terus Fadel Muhammad muncul. Karena dia juga gubernur 2 periode ya. Iya, betul. Terus di di Makassar ya, di Makassar nama lokalnya muncul sebagai juara di klaster Wapres, Pak Dani Pomanto. Jadi banyak sekali nama-nama lokal yang bermunculan ya Bang? Iya, bagus saya pikir. Iya, luar biasa sekali. Orang Indonesia ini yang bisa memimpin bangsa ini ke depan banyak sekali. Iya, banyak sekali. Karena hebat-hebat orang Indonesia ini. Ya, emang diakuin saat ini luar biasa ya. Mungkin persaingan nanti kita nggak tahu. Banyak orang hebat di Indonesia mah nggak ada kurangnya. Iya, betul, betul Bang. Gitu. Tinggal dukungan rakyat aja. Gitu kan, apa yang menjadi suara rakyat itulah yang kemudian jadi keputusan nanti ke depannya. Hakimnya rakyat. Gitu. Bang, seperti kita ketahui kan kalau misalkan di Lampung nih Bang, untuk periode waktu pemilu 2014, 2019 nama Jokowi 2 kali nih Bang di Lampung menang. Di Lampung menang? Iya, di Lampung ini menang gitu kan. Apakah dengan kemenangan tersebut jadi kan ada nama-nama yang disebutkan mempengaruhi nih Bang untuk pas di musra besok? Siapa misalnya? Ya orang-orang yang dikatakan dekat lah dengan Jokowi gitu. Pak Julhas gitu. Ya, contohnya seperti Pak Erik gitu ya. Betul sekali, yang dekat. Apalagi sampai kemarin kan banyak. Pak Abu Rijal Bakri. Luar biasa. Udah kesekian kali berarti ya. Itu bagaimana Bang menurut Abang? Ada nggak sih Bang dampaknya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kan yang datang besok masyarakat Lampung. Iya. Masyarakat Lampung itu bagaimana penilaiannya terhadap tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Lampung ini. Oke.
Iya kan? Iya betul. Belum tentu juga dia orang Lampung, tokoh nasional dari Lampung, terus rakyat Lampung milih dia, belum tentu. Jangan-jangan nggak suka juga, kita nggak tahu. Iya betul. Iya kan? Tapi saya pikir potensi itu ada. Ada. Iya, berangkat dari pengalaman yang terjadi, saya ceritakan tadi kan, di Gorontalo, di Makassar, di Padang, di mana. Potensi itu ada. Ada. Bisa jadi masyarakat Lampung seneng lihat Pak Erik, terus Pak Erik di vote sama mereka, ya. Gitu. Mungkin berarti ada dampaknya ya. Ya yang pasti kami tidak apa namanya merekayasa itu apapun itu bentuknya. Iya. Itu murni biarin suara rakyat. Dari suara rakyat ya. Berapa ribu yang hadir ya itulah. Itulah hasilnya Ya, gitu kan. ya. Nah, Bang kan apakah nih Bang nama Jokowi akan muncul nih di musra di Lampung khususnya besok? Kemungkinan apakah nama Jokowi akan muncul lagi gitu Bang? Walaupun sebenarnya dia udah 2 kali menjabat sebagai presiden. Menurut prediksi Abang? Pada saat musra pertama kita gelar di Jawa Barat, Pak Jokowi hadir di sana, berpidato di sana, dan hasilnya musra beliau terpilih menjadi capres paling tinggi dengan perolehan 29%, Luar biasa. sekian waktu itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi di tempat lain tidak. Oke. Gitu. Jadi memang ini setiap provinsi ini punya kekhususan Punya kekhususan masing-masing Jadi, ya, punya tipikal masing-masing ya Bang. Jadi geopolitiknya beda-beda. Oke. Ya, geopolitiknya beda-beda. Gitu. Besok di Lampung bisa nggak nama Pak Jokowi muncul lagi? Ya bisa aja. Itu kayak hari ini di NTT ini, musra hari ini di NTT. Hari ini. Itu yang datang banyak yang pakai baju 3 periode juga. Wah, luar biasa sekali. Gitu. Ya. Terus kita mau marahin itu, kita halang-halang, nggak bisa, itu suara rakyat, biarin aja. Gitu loh. Oke. Tapi dari 11 musra dengan Lampung besok, Pak Jokowi muncul di Jawa Barat. Di tempat lain tidak. Gitu. Jadi geopolitiknya beda-beda. Di Lampung besok muncul atau tidak, saya nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak akan. Saya pengen cari tahu, makanya dengan laksanakan musra. Kita belum bisa memprediksi Iya. Bang, ya. Terus bagaimana besok tokoh lokal Pak Julhas, Pak Erik, Bu Rijal muncul nggak namanya? Saya juga nggak tahu. Iya ya. Tapi berdasarkan pengalaman biasanya tokoh-tokoh lokal seperti itu muncul. Gubernurnya juga bisa muncul, nama-nama gubernur atau kepala daerah lokal ya. Gitu. Oke, nih Bang, kemungkinan kan bakal ada nama lain di luar Jokowi yang akan muncul dalam musra gitu ya Bang. Menurut Abang, siapa sih Bang yang mungkin namanya bisa dikatakan memiliki efek yang paling kuat nih kalau untuk di Lampung, yang bakal paling paling banyak diinginkan lah oleh masyarakat Lampung gitu Bang? Musra ini kan miniatur pemilu, ya, miniatur pemilu ini di level provinsi. Iya. Ya. Siapapun boleh datang. Pendukungnya Pak Erik boleh datang nggak? Boleh. Boleh. Mau milih Pak Erik silahkan. Silakan. Oke. Iya kan? Pendukungnya Pak Julhas boleh datang nggak? Boleh, asal orang Lampung kan? Iya. Karena ini musra Lampung. Jangan orang Jakarta ikut musra di Lampung. Musra Jakarta nanti kan diadakan, ikutnya di sana aja kan gitu. Boleh nggak pendukungnya Pak Julhas datang? Boleh. Pendukung Pak Erik datang boleh nggak milih Pak Erik? Boleh. Pendukung Jokowi 3 periode datang ke musra Lampung, orang Lampung boleh nggak? Boleh. Pendukungnya Pak Anies Baswedan boleh nggak? Boleh. Pendukungnya Pak Erlangga Hartarto misalnya datang ke sini boleh nggak? Boleh. Prabowo boleh. Oke. Gitu. Jadinya intinya belum tahu ya Bang ya? Jadi semuanya boleh, sepanjang dia tidak menggunakan atribut partai, atribut calon, ya. Jadi bajunya biarin aja baju dari rumah masing-masing, tidak ada logo partai atau calon lah. Bebas, dia mau milih siapapun terserah, gitu. Dia mau berdebat, bahkan yang menarik ya dari peristiwa musra ini, pada saat sesinya rakyat bersuara, itu rakyat di Banten kemarin antusias sekali mau ngomong sampai berbaris satu-satu dan ngomongnya bagus-bagus, bukan kita setting itu. Iya. Ngomongnya bagus-bagus, bagus gitu. Saya juga terkejut, aset ini yang bicara gitu. Ada yang datang dari Malimping, jauh-jauh. Itu dari Serang ke Malimping jauh sekali. Dia guru honorer atau dia bicara tentang problem sektor dia disampaikan di situ.
dan secara terbuka saya dukung ini besok, boleh itu. Iya. Dia berkampanye buat idolanya boleh di situ. Iya. Oh. Terus bareng satu-satu, ada lagi yang saya dukungnya ini. Setelah ngomong panjang lebar, besok pemilu saya pilih ini, besok saya pilih ini. Ternyata rakyat bisa akur berdemokrasi. Oke. Gitu loh. Dan masyarakat yang datang ke musrah ini intinya udah dengan penuh persiapan ya Bang, apa Saya yang nggak tahu, ingin saya nggak mereka tahu. sampaikan Yang tentunya pasti ya. kami nggak merekayasa itu, Iya, tidak menyeting itu, tapi buat saya itu surprise. Iya. Ya, rakyat bisa akur, menyampaikan, bisa akur, bisa nyaman, bisa bersahabat satu sama lain, menyampaikan problemnya apa, pikiran gagasannya apa, siapa yang akan saya dukung besok, itu bisa akur-akur aja tuh dalam satu ruangan, gitu loh. Iya, iya. Dan bicaranya bagus. Oke. Nggak bisa kita underestimate itu. Besok gaya Lampung ya gayanya sendiri lagi. Iya. Kita lihat bakal seperti apa di musrah di Lampung ya Bang ya. Gaya tiap provinsi itu ngomongnya memang beda-beda. Punya ciri khasnya masing-masing ya Bang. Ada di Palembang bicara tentang harga karet yang anjlok. Ada yang ngomong tentang jalan interconnecting di kota kabupaten berantakan, hancur, sehingga jarak tempuh 60 kilo harus 4 jam. 4 jam ya, Gitu-gitulah. Betul. Ada yang ngomong tentang kebanjiran, ada yang ngomong tentang harga sawit, ada yang ngomong tentang kebijakan tentang P3K, itu perjanjian pekerja honorer, ya penggantinya honorer itu ya Bang ya, honorer itu. kontrak. Itu rata, itu di mana aja isu itu bunyi. Gitu. Dan ini penting. Ya, karena musrah ini akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat. Iya, luar Gitu. Penting Gitu, banget. Mbak. Oke, Bang, ini kan udah ada nih berita atau isu kalau misalkan pemilu 2024 akan ada penundaan isunya. Nah, menurut Abang sendiri itu bagaimana pendapat Abang kalau semisal pemilu 2024 itu ditunda, Bang? Iya, tadi saya bilang ya, wacana tentang penundaan pemilu ini wacana yang berbahaya dalam berdemokrasi. Ini wacana yang keinginan-keinginan menunda pemilu ini adalah keinginan-keinginan yang melawan konstitusi, gitu. Apalagi wacana ini yang meluncurkan atau menyampaikan adalah pimpinan lembaga, gitu. Ya, apa alasannya pemilu ditunda? Alasan mutlak gitu. Tidak ada alasan yang kuat pemilu harus ditunda ya. Terus yang ketiga yang penting juga adalah ya, banyak kader bangsa, anak-anak bangsa yang hebat-hebat ke depan, saya pikir yang bisa ya, layak melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ke depan ya. Jadi supaya keberlanjutan pembangunan itu bisa terjadi, gitu loh. Jadi wacana tentang penundaan pemilu menurut saya adalah wacana yang berbahaya buat konstitusi dan demokrasi kita. Jadi itu, apalagi itu munculnya dari elit-elit politik, dari kepala lembaga atau ketua lembaga, saya pikir ini satu hal yang sangat liar dalam bernegara ini ya. Saya pikir jangan begitu, nggak baik ya. Apalagi kami ya, saya misalnya yang juga aktif di Projo gitu ya, juga punya latar belakang sebagai aktivis di 98, yang mana dulu di masa 98 di era Orde Baru ya, yang berkuasa sekian puluh tahun. Dulu platform perjuangan kita salah satunya adalah pembatasan kekuasaan. Tiba-tiba sekarang jangan lupa ya, elit politik yang berkuasa hari ini bisa menikmati kekuasaannya adalah buah dari perjuangan reformasi. Gitu. Jangan kemudian nilai-nilai perjuangan reformasi kemudian dikhianati oleh orang-orang yang berkuasa hari ini ya, yang dihasilkan oleh perjuangan reformasi. Itu jangan itu. Gitu. Jadi dulu kita berjuang untuk pembatasan kekuasaan. Supaya apa dibatasi? Supaya kekuasaan ini tidak didorong ke arah kekuasaan yang diktator, totaliter ya, itu maknanya gitu loh. Terus yang terakhir yang penting juga
kami sebagai pendukung Pak Jokowi ya, janganlah Pak Jokowi disorong-sorong begini, gitu ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi 2 periode, 8 tahun sampai hari ini 10 tahun nanti sampai 24, saya pikir ini apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini kan fondasi yang begitu bagus buat bangsa ini, ya. Jangan kemudian dikasih racun-racun yang nggak jelas ini, gitu. Jangan dijorokin beliau ke langkah-langkah yang menurut saya berbahaya, ya. Jangan dorong-dorong Pak Jokowi ke arah melawan konstitusi, jangan, gitu ya. Nanti apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun yang tentu tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa ini akan jadi lulu lantak kalau dia terjebak dengan hasutan-hasutan untuk memperpanjang masa jabatan ini. Jangan, gitu. Dan ini akan jadi presiden yang buruk bagi bangsa ini ke depan. Jadi intinya harapan Abang adalah jangan keinginan pragmatis ini mengalahkan hal-hal yang prinsip berbangsa. Itu jangan, bahaya ini. Jadi intinya Abang ini berharap pemilu 2024 tetap diadakan ya Bang ya. Jadi semoga wacana ini tidak terjadi dan tidak terlaksana. Harapannya seperti itu ya Bang, supaya tidak. Karena kalau pemilu 2024 diwacanakan ditunda, kepercayaan publik rakyat hilang nanti terhadap pemerintah. Betul sekali. Akan memberikan. Apalagi alasannya nggak ada. Apa alasannya? Mau ngomong krisis, pertumbuhan ekonomi kita 5,71 bagus, gitu. Betul. Ya, jadi jangan paranoid, jangan mengada-ada alasannya, gitu, untuk sesuatu hal yang pragmatis, gitu. Oke. Nih Bang, bolehlah Muti ini pengen mendengar harapan Abang di pemilu 2024 yang akan datang seperti apa Bang? Harapannya kepada masyarakat Indonesia dan juga khususnya Lampung. Ini penting. Buat kami, buat kita semua sebaiknya, ya. Pemilu 2024, momentum pemilu 2024 harus menjadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini. Saya ulangi ya, bangsa ini membutuhkan sebaiknya momentum pemilu 2024 besok menjadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini, supaya bangsa ini bisa kembali fokus, ya, kembali fokus bekerja ke arah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang adil, makmur, merata. Jadi fokusnya ke sana. Lalu saya juga berharap pemilu 2024 nanti menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang fair, pemilu yang memberikan ruang yang adil kepada seluruh anak bangsa untuk bisa memimpin bangsa ini ke depan. Jadi jangan dibatas-batasi orang, gitu ya. Lalu saya juga berharap pada pemilu 2024 nanti sudah tidak ada polarisasi politik, ya, ekses dari politik 2014 maupun 2017. Jadi segala bentuk polarisasi politik, ya, apabila itu masih ada, ya, itu akan membuat pemilu kita nanti menjadi pemilu yang tidak berkualitas. Jadi hentikan semua polarisasi politik itu yang paling penting, ya. Karena ke depan arah bangsa ini jangan lagi ribut-ribut di dalam. Iya, betul-betul. Ya, jadi jangan lagi setelah konsolidasi melalui pemilu besok, ya, momentum pemilu besok, sebaiknya bangsa ini jangan lagi ribut-ribut di dalam. Bangsa ini harus sudah bisa menggeser, ya, medan tempurnya dari keributan di dalam menjadi digeser keluar kemana? Supaya kita menang, gitu ya, berkompetisi di regional maupun di global, ke sana arahnya. Jangan kita dibikin diacak-acak di dalam, ribut di dalam, akhirnya kita nggak jadi pemenang. Iya, betul. Di kawasan, di regional, di global, gitu. Yang mana kompetisi ini juga akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan rakyat, gitu. Jadi arahnya ke sana. Hentikan polarisasi politik, ya. Kita tidak butuh itu di pemilu besok. Mari kita bersatu, konsolidasi besar bangsa ini, persatuan nasional itu jadi penting. Ya, polarisasi, sisa-sisa polarisasi 2014, 2017 itu tidak dibutuhkan
momentum politik 2024 besok. Ya, jadi kita butuh sekali lagi menjadikan pemilu 2024 sebagai ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini supaya bisa maju, supaya bisa mewujudkan rakyat adil, makmur, sejahtera, merata, supaya bisa jadi pemenang dalam kompetisi regional dan global. Itu arahnya yang benar. Iya, betul sekali. Jadi Gitu. bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa apa ya, orang-orang pemenang, orang-orang hebat ya Bang ya, tentunya ya. Nah, balik lagi ke Musra nih Bang, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Bang. Musra di Lampung, harapan Abang terhadap Musra di Lampung tentunya untuk masyarakat Lampung gimana nih Bang, untuk bisa datang ke Musra, harapannya seperti apa? Iya, untuk Musra Lampung besok hari Minggu 18 Desember ya 2022 jam 13 di Gedung Sumpah Pemuda W Halim. Saya berharap karena panitia lokal, panitia teman-teman di Lampung sudah mempersiapkannya dengan serius ya, sudah mempersiapkannya dengan jauh-jauh hari melalui Tribun ya, podcast di Tribun ini saya mengundanglah masyarakat Lampung secara luas ya, dari semua kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jangan sia-siakan forum Musra besok ya, silakan hadir, gratis ini kan, bersuara, suarakan suara rakyat ya, sampaikan apa problem kita, sampaikan apa pikiran Anda, gagasan Anda, sampaikan apa namanya semua hal ya, harapan-harapan itu, termasuk siapa kira-kira yang akan Anda idolakan di 2024. Silakan, gitu loh. Iya kan? Kalau dia idola satu orang kan belum tentu menang, tapi kalau yang dia idolakan ternyata menjadi idola banyak orang bisa menang gitu. Jadi ada kemungkinan keinginan dia bisa terwujud gitu ya Bang ya. Oke, ini Tribuners di rumah khususnya untuk masyarakat Lampung, jangan lupa datang di Musra yang akan diadakan di Gedung Sumpah Pemuda ya Bang pada pukul 13, gratis, tidak dipungut biaya. Tribuners hanya datang aja nih dan juga menyuarakan aspirasi dari Tribuners di rumah terkait apa saja sih permasalahan yang ingin diberikan solusi berupa program-program yang diinginkan ya Bang, dan juga kriteria seperti apa pemimpin yang diharapkan ke depannya, dan kira-kira siapa sih calon yang diinginkan oleh Tribuners di rumah. Nah Bang, terima kasih banyak atas waktunya ya Bang, obrolannya luar biasa sekali. Dan Tribuners di rumah, terima kasih juga untuk udah menyempatkan waktu untuk menyaksikan wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Bang Barus, yang tentunya obrolan tadi luar biasa sekali, apalagi kita kan memang sudah apa ya, menjelang pemilu 2024, ajang pesta demokrasi Indonesia yang bisa dikatakan menjadi titik kebangkitan ya Bang dari negara Indonesia. Masa depan Indonesia ditentukan di saat pemilu 2024 mendatang, betul ya Bang? Baik, terima kasih Tribuners atas waktunya dan sampai jumpa di podcast atau wawancara eksklusif Tribun Lampung berikutnya. Samping Gedung Mulia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Ini bisa kita lihat Tribuners ambruk ya. Kemungkinan tiang dari sini Tribuners dia ambruk dari atas.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Uang tabungan senilai 137 juta rupiah raib. Kepala sekolah SD di Lampung Timur laporkan 2 guru. 2 perempuan di Kabupaten Lampung Timur dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala SD Negeri 4 Ratnadaya terkait dugaan pencurian. 2 perempuan yang berstatus guru tersebut diduga mencuri uang sebesar 137 juta rupiah. 2 terlapor itu masing-masing guru PNS dan guru honorer. Kepala SD Negeri 4 Ratnadaya Sri Muslima mengungkapkan, dugaan pencurian diketahuinya setelah mengecek uang di bank. Menurut Sri yang didampingi oleh kuasa hukumnya Diki Kurnia Aziz pada Jumat 16 Desember 2022, bahwa pertama kali ketahuan beberapa hari lalu saat ia berencana akan daftar umroh datang ke BRI. Di bank tersebut Sri meminta rekening koran miliknya dicetak, namun pihak bank menyebut dirinya sudah pernah mengambil uang. Ia pun membantah karena bisa Sri mengambil uang pasti mengambilnya di BRI tersebut. Sri kemudian diberitahu pernah ada riwayat penarikan uang di Briling di Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur, padahal ia belum pernah ke Briling ke Daton tersebut. Saat Sri pulang, ia diantar pegawai bank ke Briling tempat uang miliknya ditarik. Tiba di Briling dimaksud Sri menanyakan terkait penarikan yang dilakukan di tempat tersebut. Ternyata ada orang yang meminta ambil 75 juta rupiah hanya karena tidak bisa. Akhirnya hanya bisa menarik 50 juta rupiah. Setelah Sri menunjukkan foto guru yang mengajar di sekolahnya, ternyata pegawai Briling itu membenarkan kalau yang mengambil uang adalah orang yang difoto tersebut. Setelah rekening koran milik Sri dicek, ternyata penarikan uang sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Kendati demikian, Sri masih belum mendapatkan pengakuan dari oknum guru yang diduga mencuri uangnya. Sri belum bicara mengapa ATM-nya bisa dengan mereka, namun ada kemungkinan mereka mengambil di dompet yang ada di dalam tasnya secara diam-diam. Ia mengatakan pelaku yang diperkirakan 2 orang dan dua-duanya adalah seorang guru di sekolah, yang satu PNS dan yang satu honorer. Akibat kejadian itu, Sri mengalami kerugian sebesar 137 juta rupiah. Ketahuannya itu ya Mas ya, itu saya itu pikir saya kan mau liburan, itu nanti mau daftar umroh. Nah terus langsung saya ke BRI. Nah ternyata BRI itu kan ngeprint dulu loh. Apa Ibu udah pernah ngambil uang Bu? Loh belum, kapan saya ngambil? Kalau ngambil itu ya lewat BRI sini, saya bilang gitu. Terus orang BRI-nya bilang, oh ini di Briling loh Bu ngambilnya. Di Briling mana? Briling Kedaton. Oh Kedaton. Iya, loh bener aku belum pernah ke Briling Kedaton. Nah terus waktu itu saya pulang, terus pulang itu terus dijemput sama BRI lagi. Yaudah Bu, ayo tak anterin ke Briling Kedaton, biar nanti Ibu. Berita selanjutnya, angin kencang tiang pemancar radio Mesuji ambruk timpa kantor Diskominfo. Angin kencang membuat tiang pemancar radio Mesuji ambruk dan menimpa kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Mesuji. Menurut warga setempat, Arif, kejadian ambruknya tiang pemancar radio Mesuji terjadi pada Jumat 16 Desember 2022 sore sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Arif pada Sabtu 17 Desember 2022 mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat ia sedang ada di warung dan melihat tiang pemancar radio Mesuji ambruk. Ia menjelaskan ambruknya tiang pemancar radio dikarenakan terpaan angin kencang. Selain itu, ruangan penyiar radio pun rusak cukup parah di bagian atapnya. Secara terpisah, Sekretaris Diskominfo Mesuji, Imron, mengungkapkan ambruknya tiang pemancar radio Mesuji tidak mengakibatkan adanya pegawai yang luka, mengingat ambruknya tiang pemancar berlangsung usai pulang kerja. Imron mengaku hanya tiang pemancar radio Mesuji yang ambruk akibat terpaan angin kencang. Akibat ambruknya tiang pemancar membuat atap kantor Diskominfo Mesuji rusak.
Selain itu, ada yang bolong di bagian ruang penyiar radio mesuji serta beberapa plafon lepas. Untungnya, ambruknya tiang pemancar tidak menimpa alat elektronik yang ada di kantor Diskom Info Mesuji. Bahkan untuk arus listrik pun tidak mengalami masalah di kantor tersebut. Hanya saja beberapa alat elektronik yang digunakan untuk siaran radio terkena air hujan akibat atap bolong tertimpa tiang pemancar. Berita selanjutnya, Bupati Pesawaran pantau pelaksanaan Pilkades serentak di 27 desa. Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pesawaran melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada hari ini, Sabtu 17 Desember 2022. Bupati Pesawaran Dendi Romadona pun langsung melakukan monitoring pelaksanaan Pilkades di 5 desa. Bupati saat memonitoring didampingi Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo serta Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Infantri Fajar Akhirudin. Sama halnya dengan Bupati, Sekretaris Daerah Wildan juga bertugas memonitoring pelaksanaan Pilkades serentak di 5 desa berbeda. Dendi mengatakan pelaksanaan Pilkades diiringi euforia masyarakat yang datang. Ia menuturkan pada pelaksanaan Pilkades di Desa Paguyuban, Kecamatan Huai 5 dan Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, ratusan masyarakat sudah datang sejak pagi hari. Seluruh masyarakat hadir ke TPS untuk menggunakan haknya secara baik dan kondusif. Menurutnya, pada pantauan yang dilakukan bersama Kapolres dan Dandim, pelaksanaan Pilkades berlangsung aman. Dari beberapa desa yang dilakukan monitoring, Dendi menyebut ada 1 desa yang melaksanakan Pilkades melalui e-voting. Ia mengatakan melalui e-voting rasio keamanan bisa dikatakan terbilang tinggi karena akurasinya lebih tepat dibandingkan dengan konvensional. Berita selanjutnya, si Pubakraf Lampung Barat kebanggaan seni lukis dari ampas kopi. Si Pubakraf asal Lampung Barat telah merubah persepsi masyarakat tentang ampas kopi yang tadinya hanya dibuang kini bisa dijadikan karya seni yang menakjubkan. Si Pubakraf yang berada di Pekon Cipta Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat ini merupakan sebuah tempat kreatif yang dimiliki oleh Feeder Bambang Sihardi dan sekaligus menjadi tempatnya melakukan kerajinan melukis dengan ampas kopi. Pria yang akrab dipanggil Mas Bem itu mengaku pengambilan nama si Pubakraf bersumber dari nama kedua anaknya. Menurutnya, beberapa waktu lalu si Puba dari nama anak yang pertama Putri dan yang kedua Boba. Mas B mengakui ketertarikannya dalam dunia lukis ampas kopi dimulai pada tahun 2019 lalu. Saat itu, ia mencoba memaksakan diri ikut lomba lukis ampas kopi yang saat itu sedang berlangsung di Lampung Barat. Setelah lomba, malah banyak orang yang memesan karyanya. Mas Bem mengaku proses belajar dan menekuni seni lukis ampas kopi dilakukannya secara otodidak. Untuk mengerjakan lukisan dari ampas kopi ini, ia memerlukan waktu 1 hingga 4 hari pengerjaan. Sebab menurutnya, semua tergantung tingkat kesulitan objek dan yang paling penting, kondisi mood serta kondisi kesehatan tubuh. Mas Bem juga mengungkapkan serbuk untuk ampas kopi yang ia pakai ada 3 warna, yaitu kuning, coklat, dan hitam. Untuk mendapatkan ketiga warna tersebut tentunya harus diperhatikan saat waktu penyangraian. Harga satu lukisannya Mas Bem mematok di kisaran Rp350.000 untuk ukuran 1 meter ke bawah. Ia menambahkan harga tersebut hanya untuk 1 objek. Jika konsumen ingin menambah objek akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Berita selanjutnya, Sharp Lampung gelar pameran di Mall Kartini tawarkan beragam promo menarik. Sharp Elektronik Lampung menggelar pameran di Mall Kartini, Bandar Lampung dengan menghadirkan berbagai promo menarik. Pameran bertajuk Promo Akhir Tahun Beruntung ini berlangsung mulai Jumat 16 Desember hingga 31 Desember 2022 mendatang. Kepala Cabang Sharp Lampung Khairul Huda dalam sambutannya menyatakan, pihaknya memberikan beragam promo menarik terutama Ekovaganza. Menurut Khairul, dengan program ini customer bisa mendapatkan undian jalan-jalan ke Raja Empat dengan periode pembelian 1 Desember 2022 sampai 31 Maret 2023.
Ia mengatakan trip ini istimewa karena customer akan mendapatkan tiket untuk 2 orang sehingga bisa membawa pacar atau istri. Ia menuturkan terdapat total 110 hadiah promo serta ditambah berbagai macam hadiah langsung lainnya. Sementara itu, Fatma Septia, tim promosi Sharp Lampung mengatakan, pameran bersama Davidson Electronic ini menawarkan banyak promo selama berlangsung 16 hari ke depan. Fatma menjelaskan setiap pembelian produk Sharp senilai minimal 2 juta rupiah, konsumen bisa mendapatkan hadiah Lucky Dip atau hadiah langsung. Untuk promo AC mendapatkan gratis biaya pasang senilai Rp200.000 dan bisa langsung masuk ke GoPay. Lalu untuk pembelian kulkas atau mesin cuci bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000 hingga Rp500.000. Untuk pembelian ponsel Sharp, pembeli juga diberikan promo gratis Vision Plus selama 1 bulan dan dapat e-voucher. Ia mengatakan untuk ponsel juga ada undian trip ke Jepang khusus ponsel Sharp Series 5G. Kemudian pembelian LED TV ada free voucher senilai Rp100.000. Berita selanjutnya, beli bakso campur spesial di Bakso Lapangan Tembak Senayan Lampung City Mall gratis es lemon tea. Bakso Lapangan Tembak Senayan Lampung City Mall menggulirkan promo menarik di bulan Desember 2022. Supervisor Bakso Lapangan Tembak Senayan Lampung City Mall, Indra, mengatakan promonya adalah beli bakso campur spesial gratis es lemon tea. Promo gratis es lemon tea ini berlaku setiap hari. Selanjutnya adalah promo transaksi minimal Rp150.000 akan mendapatkan gratis pasmina dan berlaku kelipatan. Menurut Indra, pada Sabtu 17 Desember 2022, misalnya pelanggan transaksi Rp300.000, pelanggan akan mendapatkan gratis 2 pasmina. Promo gratis pasmina ini berlaku setiap hari mulai Senin hingga Jumat, namun promo gratis pasmina tidak berlaku weekend dan tanggal merah. Baik promo gratis pasmina maupun gratis es lemon tea berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bakso Lapangan Tembak Senayan Lampung City Mall adalah resto yang sudah hadir di Lampung City Mall sejak 11 November 2022 lalu. Bakso Lapangan Tembak Senayan Lampung City Mall menghadirkan beragam menu spesial. Ada menu makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Di antara semua menu itu yang sering menjadi favorit adalah bakso campur spesial, tongseng, sapi lada hitam, ayam bakar madu, ayam penyet, dan es lapangan tembak. Keunggulan menu-menu di sini adalah rasanya enak, porsi banyak, dan tentunya harga terjangkau. Untuk lebih lanjut mengenai menu-menu dan promonya bisa langsung lihat di Instagram @BLTS Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.